Kita berhadapan langsung dengan Shuri. Dia bilang pada pemuda kita bahwa dia pria yang baik, tapi dia tidak bisa terus menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak punya masa depan. Dia berada di usia di mana dia harus memikirkan pernikahan. Dia ingin segera memiliki keturunan. Si pria malang ragu-ragu, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, wanita itu terus menyerangnya, mengatakan semua temannya menikah dengan pria ternama dari perusahaan besar. Dan dia, satu lirikan saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia pria yang lemah. Wanita itu berdiri dan sekarang saya mulai terkesan. Bagaimana mungkin bocah ini bisa berpacaran dengan seseorang yang begitu intens? Saya mulai percaya karena jika dia bisa melakukan itu dengan kondisi fisik seperti itu, bocah ini punya potensi. Hanya saja belum saatnya. Karena dia bangkit dan meninggalkannya begitu saja dalam keadaan hancur lebur. Mereka sudah bersama selama 5 tahun dan dia baru saja dicampakkan dengan brutal. Dia pun menyadarinya. Saat itulah dia memutuskan untuk mengurung diri di kamar dan menjadi pecandu game. Gamenya bernama Pangaya dan itu juga populer 5 tahun lalu. Tapi gamenya sangat sulit hingga tidak ada yang pernah menamatkannya. Jadi, jumlah pemain terus menurun. Tumpukan pixel terkutuk ini tumbuh subur dari seberapa sering kamu dikhianati, diburu, dan diserang oleh monster-monster yang tidak masuk akal. Dan yang membuat semua orang semakin marah adalah ketika kamu mati, semuanya menghilang. Tidak ada simpanan data di sini. Hampir seperti kehidupan nyata. Pemuda kita punya 8 dari 13 item paling langka di dalam game, tapi dia mati dan kehilangan segalanya. Meski begitu, saat karaktermu mati, kamu mendapatkan poin jiwa berdasarkan pencapaianmu. Dan dia baru saja mendapatkan 1,6 juta poin. Dia terkejut. Ternyata, item unik yang dia miliki itu bernilai sangat tinggi. Dia biasanya bermain dengan aman, menghabiskan sedikit di sini dan sedikit di sana. Tapi karena gadis yang ingin segera hamil itu baru saja mencampakkannya, dia lepas kendali. Dia akan mempertaruhkan semua 1,6 juta poin itu sekaligus ke karakter yang sama. Ayo mulai. Cahaya ada di mana-mana. Selamat, kamu telah memenuhi singularitas. Kamu telah diundang ke Pangaya. Dan kemudian datanglah kepanikan. Yang klasik. Anak itu gemetar hebat. Sebuah suara mengatakan dunia yang dia ciptakan akan terbakar dalam api neraka. Selesai sudah, dia tamat. Anak itu tidak mengerti suara apa itu dan dia mulai beraksi seperti Kirito. Pesan itu masih menyuruhnya mencari kebahagiaan di Pangaya. Tapi kemudian dia terbangun dan dicambuk oleh Habib yang berteriak menyuruh si brengsek itu bangun atau dia akan diberikan kepada naga penyerbu. Raid Dragon. Sang protagonis tidak tahu apa itu naga penyerbu. Dia melihat ke samping, ada banyak orang, sekumpulan Buddha yang juga sedang dicambuk. Dia tidak mengerti situasi apa ini. Banyak sekali monster. Dia dirantai dan dicambuk lagi. Bergeraklah, bocah brengsek. Mereka bilang dia akan mati. Dia murka. Matahari yang membakar dan dia bahkan tidak punya alas kaki. Dia mengamati area itu dan menyadari bahwa monster itu benar-benar terlihat seperti sesuatu dari Pangaya. Tempat itu juga terasa familiar. Dia melakukan pengecekan jendela status yang klasik. Itu muncul di depannya. Semua statistiknya 12. Dia punya banyak bakat ditambah sejumlah bakat rahasia tersembunyi. Dan ada juga sesuatu tentang kerusakan, destruction, di 6,1%. Jika itu mencapai 10, retakan pertama akan terjadi. Dia melihat ke sekeliling, ada banyak Buddha di sini. Bukan, realita menghantamnya, dia benar-benar berada di Pangaya. Tapi mengapa semua statistiknya 12? Biasanya, batasnya adalah 1 hingga 10 dan sangat langka memiliki statistik di angka 10. Miliknya semua di atas itu. Selain itu, dia punya 13 atribut rahasia. Kekosongan, ketangkasan, ahli semua senjata, resistensi iblis, dan banyak lagi. Sebelum dia bisa mendapatkan jawaban pertama, tanah mulai bergetar dan Habib melihat ke depan dengan keringat dingin. Jauh di Cakrawala, ada kawanan makhluk yang datang dan saya sudah bisa melihat seorang gadis dari siluetnya yang duduk di atas salah satu makhluk itu. Apakah ada gadis God yang datang untuk memburunya? Dan sang protagonis mengenalinya, sang putri ular. Misi utama muncul secara instan, bertahan hidup. Hadiah bervariasi tergantung hasilnya. Legolas pasti ada di sisi lain karena hujan panah turun menimpa mereka. Habib dan anak buahnya sedang dibantai. Tapi sang protagonis hanya berdiri dengan tenang. Sifat rahasia, jantung baja darah, atribut terkait yang hanya muncul saat semua fisik mencapai maksimal. Tunggu, orang-orang Habib menyerang orang-orang Habib sendiri. Ini pada dasarnya seperti perang Timur Tengah seolah kita berada di Afghanistan. Pemuda kita tidak ingin mati. Salah satu dari mereka datang untuk menusuknya dari belakang. Dia meraih gagan senjata pria itu, berbalik, kilatan cahaya, dan menebasnya. Pembunuhan pertama di server dan panen aura pertama dengan bakat ahli pedang yang aktif. Orang-orang bercelana longgar datang menyerbu. Sang protagonis melirik ke samping dan lihat itu. Andrew Tate muncul untuk melemparkan tombak ke arahnya, tapi dia memotong bilahnya dan pria itu. Sekalian, dia menyambar tombak di udara dan menusukkannya ke dada pria itu, gaya Sparta. Dia menyadari bisa menggunakan senjata apapun seperti seorang ahli. Satu lagi datang menyerbu tepat ke arahnya, tapi dia menghindar. Mengamati setiap gerakan bilah, dia menggeser pedangnya ke bawah dengan kendali sempurna dan mengalihkan serangan itu. Dan dia telah melihat garis-garis yang mengarah ke dada pria itu. Dia berencana menyerang tepat di sepanjang jalur itu dan menusuknya. Dia mencuri kapak dari pria yang dia lucuti senjatanya dan membelahnya menjadi dua juga. Itulah kemarahan yang didapat dari anak yang baru saja dicampakkan. Kru Habib terkejut. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang ini? Mereka tidak bisa. Mereka tidak akan pernah memiliki kemarahan yang dia miliki karena jika wanita mereka mencampakkan mereka, mereka memukulnya dan selesai. Sang protagonis juga memiliki tangan yang mahir yang membuatnya belajar senjata lebih cepat dari biasanya. Dan dia sudah memiliki tombak dan pedang di level 6 dan maksimalnya adalah 10. Dia sudah di 6. Ini benar-benar cuan.
curang. Meski begitu, dia tahu bahkan mukjizat pun tidak akan membuatnya tetap hidup di sini. Ada lebih dari 500 pasukan. Bagaimana dia bisa keluar dari sini? Pindah adegan, kita berada di wilayah Game of Thrones. Rupanya, untuk menjadi wanita kuat di dunia ini, kamu harus cantik. Tidak ada wanita kurus jelek yang memberi perintah di sini. Dan dia murka karena suatu ekspedisi ke dunia Raja Iblis gagal. Sang putri ular meminta maaf dan memperingatkan bahwa jika mereka, kota gurun, tidak ambil bagian dalam ekspedisi, Lician dari benua tengah akan mengatakan itu kesalahan mereka. Dia, sebagai pemimpin, Gurun Kulsman, harus melenyapkan siapapun yang memperlambat keadaan dan menghapus bukti bahwa orang itu pernah mengirim pasukan sama sekali. Pada dasarnya, dia ingin menghilangkan kemungkinan mereka dikaitkan dengan kegagalan ekspedisi. Dan jika dia melakukan itu, kutukan tertentu akan dihapus dari sang putri ular. Dia tidak terlihat senang tentang itu, tapi mengatakan dia mengerti. Kembali ke pertarungan, dia bertanya kepada seorang pria yang berlutut apakah semuanya sudah selesai. Dia mengatakan masih ada satu orang yang bertahan. Dia bingung. Apa maksudmu? Satu orang? Kembali lagi, mayat di mana-mana dan sang protagonis masih berdiri. Dia kelelahan dan mencapai level 2. Ya Tuhan, menaikkan level di game ini sangat brutal. Setidaknya mana dan kesehatannya pulih dan kelelahan hilang. Dia lebih berbahaya daripada sebelumnya. Orang-orang bersurban gemetar sampai sang putri menyuruh semua orang menyingkir. Sang protagonis melihat ke atas dan segera mengenali Isabella von der Sian, level 8 dan bertingkah seolah dia sesuatu yang istimewa. Ayolah, tapi sekali lagi, menaikkan level itu sulit. Jadi dia pasti sudah membunuh banyak orang. Dia tidak bisa meninggalkan area ini karena kutukan dari Ratu Gurun. Dia tidak bisa melihat status, bakat, atau keterampilannya karena dia tidak cukup tahu tentang wanita itu. Dia tahu bahwa bahkan dengan bakat, tidak mungkin dia mengalahkan seseorang di level 8. Game ini sangat aneh, batas levelnya adalah 10. Jadi, saat ini seperti pria level 20 melawan wanita level 80. Kau tahu, begitulah suasananya. Dan dari level 8 ke atas, kamu dianggap kuat dimanapun di dunia. Pada dasarnya, bos dari organisasi terkenal. Harus menghadapinya tepat di awal adalah sebuah bencana. Tapi dia tertarik pada fakta bahwa dia memiliki kutukan itu. Isabella turun dan mengatakan pertunjukan kecilnya menarik, tapi dia harus mati. Tenang, berbicaralah padanya. Sang protagonis terpana karena alasan dia memainkan Pangaea, game sulit yang dibenci, cukup jelas. Dia menyukai desain karakternya. Dia pada dasarnya seorang yang mesum. Dan kemudian tepat ketika dia maju dengan anggun untuk menghabisinya dan mengayunkan senjata untuk membunuh, dia hanya berkata, "Kau ingin mengangkat kutukan ratu? Saya pikir dia akan melakukan semacam teknik garukan ketiak yang aneh atau semacamnya. Saya takut." Berkat itu, Isabella ragu sejenak dan melangkah mendekat ingin tahu siapa dia dan bagaimana dia tahu itu. Tiba-tiba, sang protagonis berubah menjadi gadis remaja berusia 15 tahun dan mengatakan dia bisa membaca bintang dan melihat tanda-tandanya. Dia bisa melihat masa depan orang di langit dan dia bisa menghapus kutukannya agar dia bisa meninggalkan gurun. Saat dia terlihat terkejut dan ragu sejenak, dia sadar itu berhasil. Kelas pembawa bintang, Starbearer, adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki NPC. Dan agar pemain bisa mengaksesnya, mereka harus berada di level maksimal. Dan cara memecahkan kutukan ratu adalah dengan memberikan berkah yang hanya bisa dilakukan oleh kelas itu. Sang seniman benar-benar menurunkan sisa pakaiannya dengan sengaja agar panelnya terlihat bagus. Dan dia tahu karena dia ingin melarikan diri dari tempat ini, dia jelas tidak ingin membunuhnya. Dan alasan dia ingin melarikan diri begitu keras sehingga dia akan melindunginya adalah karena Isabella adalah karakter yang dia ciptakan. Jadi, karakter di game ini semuanya dibuat olehnya. Semoga saja anak ini benar-benar berbakat. Dia mengatakan dia adalah karakter yang akhirnya diabaikan karena dia salah memilih sesuatu di awal. Kutukan adalah sesuatu yang bisa kamu pilih untuk bertani lebih banyak di suatu wilayah, tapi itu menjebakmu di sana. Tetap saja, tidak masuk akal baginya untuk membuat kesalahan itu karena tujuan karakter seharusnya untuk menamatkan game. Isabella menanyakan namanya dan dia mengatakan Randolph, nama yang jelek. Dia menatapnya, berbalik dengan pinggul lebar itu, dan berkata dia akan mengampuninya untuk saat ini. Tapi jika dia berbohong, dia akan merobeknya menjadi dua. Kemudian dia memerintahkan orang-orangnya untuk membawanya dan memperlakukannya dengan baik. Dengan itu, misi bertahan hidup pertama selesai dan dia memecahkan rekor yang begitu sempurna hingga hampir ajaib. Keberuntungan pemula, rasi bintang tersenyum padamu dan hadiahmu ditingkatkan. Dia mendapatkan pecahan kastil skala, jiwa naga tingkat tinggi, dan pedang Michaela. Dia kelelahan dan pingsan. Tunggu, bukankah dia baru saja naik level dan energinya pulih? Apakah berbicara dengannya seintens itu? Poin total, 220. Malam tiba, dia berada di bak mandi. Apa ini? Mereka benar-benar merawatnya. Hidup mudah. Sekarang, berkat jiwa naga tingkat tinggi itu, dia bisa memanggil 1 hingga level 5 dan mengendalikannya. Dia tahu item itu terkenal dan hanya dijatuhkan beberapa kali di seluruh game. Dan selain itu, dia juga mendapatkan pedang Michaela. Satu-satunya hal yang tidak dia kenali adalah potongan skala yang pecah itu. Kemudian pintu terbuka dan sekelompok gadis masuk dengan handuk menanyakan apakah dia ingin mereka memandikannya. Dia berkata, hanya kakinya, dan mungkin betisnya juga. Tapi dia mulai berpikir dia sedang diuji. Lihat kaki-kaki itu, jari-jarinya meregang. Kaki panjang itu terlihat seperti tangan. Ini adalah pelayan kamar Isabella dan mereka sudah dewasa. Dan jika dia menunjukkan reaksi apapun, mereka akan curiga. Curiga tentang apa? Oh, tidak. Tapi kelas pembawa bintang tidak memiliki keinginan duniawi. Katakanlah seperti itu. Jadi, dia harus tetap tenang sepenuhnya. Saya pasti sudah mati di sana. Itu mungkin akhirnya bagi saya. Dia tetap waspada dan membuka sistem untuk menyembunyikan para wanita. Dan kemudian dia melihat retakan pangan
pengaya pertama sudah di 7,66. Dia memeriksa peringkat misi dan melihat dia nomor 1 dengan 220 poin. Tapi ada juga seseorang bernama Gracia dengan 95. Jadi, pria itu tidak lemah. Dia terlihat gelisah sementara gadis di depannya memanggilnya pembawa bintang. Dia lebih memikirkan Gracia dan tentang orang-orang yang menyukai coklat mint. Dia tahu. Dia pikir orang-orang itu berhenti bermain karena mereka menghilang. Tapi sepertinya semua orang dikirim ke dalam game ini. Dan dia melihat bahwa karena dia dinilai sebagai penyintas, dia memiliki opsi untuk keluar, lockout. Tapi sementara dia keluar, karakternya tetap agak terbuka dan tidak terlindungi. Jadi, dia membentak, pergilah. Pergilah dari sini, gadis-gadis berdada besar. Aku perlu berkomunikasi dengan bintang-bintang. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Gadis itu tidak benar-benar mengerti, tapi berkata, oke, pintu tertutup. Dia rileks. Setidaknya alasan tidak berguna itu berhasil untuk sesuatu. Dia putus asa untuk keluar dari game, mengklik lockout dan semua hal digital itu. Kita berada di kamarnya. Dan kemudian, oh Tuhan, dia kacau. Seluruh kota terbakar. Ya, itu tidak akan pernah semudah itu. Pria malang itu mengira dia akan kembali ke kehidupan yang mudah, tapi tidak. Semua orang berlarian, telepon berdering dengan peringatan darurat, dan dia melihat makhluk tepat di balkon di luar jendela, berteriak ke arahnya. Segera, dia bertanya-tanya mengapa monster Pangaea ada di dunia nyata. Dan kemudian, UPS, batu emas kecil lainnya jatuh dari sakunya. Apakah dia akan menjadi monster di dunia nyata juga? Tidak ada yang lebih baik daripada mempermalukan gadis rahim kosong itu. Dia akan menginginkan bayi dari bocah kita, Cak, tapi itu tidak akan terjadi. Dia mengingat semua yang terjadi di game dan mulai bertanya-tanya apakah mungkin. Dia tertidur, memimpikan semuanya, dan sekarang dia benar-benar kembali ke dunia nyata. Kemudian dia menaruh tangannya di wajahnya dan berkata, oh Tuhan, saya benar-benar gila berpikir saya berakhir di dalam novel web. Teman-teman, saya tidak tahu apakah kalian menyadari, tapi ada serangga raksasa di luar rumahmu. Jadi ya, ada sesuatu yang jelas masih sangat salah. Saat itulah dia juga melihat benda kerikil emas kecil itu di depannya, dengan kantong, dan dia bertanya-tanya apakah dia pernah memiliki sesuatu seperti itu di kehidupan nyata. Dia hanya memasukkannya ke sakunya dan memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi dengan game tersebut, yang sayangnya tidak ada lagi. Sang protagonis mendengar orang-orang membicarakan tentang monster. Oh, kita punya sedikit kilas balik, kan? Sekarang dia melihat semua monster itu. Lihat polisi malang yang pada dasarnya melemparkan apapun ke arah makhluk itu sementara pria itu dimakan hidup-hidup. Akhirnya dia mengerti. Sesuatu menghubungkan Pangaea dan Aethelkoll. Dan kemudian dia mendapat ide. Mungkin barang-barang yang dia miliki di dalam game bisa digunakan di sini juga. Segera, dia mengeluarkan pedang Michaela dan jiwa naga tingkat tinggi. Dia tidak benar-benar tahu cara menggunakannya, tapi sistem hanya mengatakan nyalakan dan matikan. 24 jam terakhir, semoga berhasil. Seorang malaikat muncul dan pengatur waktu fragmen mulai bergetak mundur. Di jalanan, orang-orang melakukan tidur selamanya. Seorang ibu berlari, putriku, tolong. Gadis malang itu ada di pelukannya seperti, Bu, di mana ayah? Dia datang. Dia datang. Ya, lihat ke atas. Kamu menuju langsung ke neraka. Sumpah, saya mengatakan itu berpikir dia akan diselamatkan oleh sang protagonis. Tidak, dia hanya terhancurkan. Seorang wanita muda dengan rambut pendek berlari meminta bantuan bertanya apakah dia baik-baik saja sampai dia melihat wanita itu terjepit dan dia masih berhasil mengatakan sesuatu. Tolong, aku baik-baik saja. Bawa anakku bersamamu. Fakta bahwa dia bahkan bisa berbicara adalah sebuah keajaiban. Gadis itu meraih anak itu, tapi ketika dia berbalik, monster itu datang untuk gigitan besar. Tidak mungkin sang protagonis tidak menyelamatkan mereka. Sekarang, siapa? Cat hitam muncul dengan tebasan yang tepat waktu. Cara dia terlihat sangat keren dan hanya mengiris semuanya. Tunggu sebentar. Apakah dia terlihat seperti karakter di dalam gamenya? Gadis itu lega dia selamat dan bertanya-tanya siapa orang ini, tapi belum berakhir. Satu lagi datang dari belakang dan auranya mulai terbangun. Sebenarnya, tunggu. Naganya baru saja memakan makhluk itu dan berdiri di sana. Seolah tidak terjadi apa-apa. Orang ini benar-benar pamer. Ini adalah binatang buas Michaela, dan dia sudah memanjat ke atas kepalanya dan menyuruh gadis itu untuk tetap di sana. Dia berpikir dia pasti sedang bermimpi. Sesuatu yang sangat aneh. Gadis kecil itu terlepas dari pelukannya untuk melihat ibunya yang rata di tanah. Sementara gadis itu hanya menyaksikan sang protagonis menebas segalanya. Pengaturan klasik. Monster muncul di Korea dan di seluruh dunia untuk menghancurkan peradaban. Tapi bersama mereka, beberapa pahlawan juga muncul. Troll itu melempar pedangnya dan menyuruh semua orang untuk tidak khawatir. Mereka akan menyelamatkan semua orang. Tentu saja, seperti biasa, tidak setiap pahlawan adalah orang baik. Ada seorang pria di ruang tamu di suatu tempat yang bersantai mengatakan mereka bodoh karena membuang fragmen skala emas mereka. Karena sekarang sudah dikonfirmasi bahwa seiring berjalannya waktu kedua dunia akan bergabung. Dan di era kekacauan yang akan datang, ini adalah semua orang melawan semua orang. Fragmen sama dengan kekuatan, dan semua orang berlomba untuk melihat siapa yang menjadi protagonis sebenarnya. Dia hanya ingin tahu siapa anak gila dengan 220 poin di peringkat satu ini. Dia bertanya-tanya apakah itu Phantom, pemain rahasia yang tidak diketahui siapapun yang terus memecahkan banyak rekor. Orang pertama yang melakukan ekspedisi dengan NPC, meskipun gagal total. Pria itu tidak diragukan lagi adalah nomor satu di Pangaea karena meskipun penampilan dan perlengkapanmu diatur ulang, beberapa atribut dan bakat terbawa ke karakter berikutnya, dan dia tahu persis bagaimana bajingan itu mendapatkan skor tinggi dengan menghabiskan 1,6 juta poin dan mengambil 3 statistik yang rusak. Sang protagonis kembali ke bak mandi berpikir situasinya cukup jelas. Dengan karakter terakhirnya yang hampir mencapai akhir permainan dan menyebabkan kematian banyak NPC dan banyak pengkhianatan, sesuatu telah diubah. Ada
kemungkinan besar pemain lain seperti dia juga ada di dunia ini. Ya, tidak heran karena gamenya punya peringkat. Tidak benar-benar Sherlock. Maaf. Apa yang dia tahu adalah bahwa Pangaya adalah game brutal di mana semua orang ingin mencuri barang orang lain, dan dia tahu dia akan menjadi sasaran. Dan bagian yang sangat sulit adalah dia harus menjaga barang-barang tetap aman di dua dunia yang berbeda. Jadi satu-satunya pilihan adalah menjadi kuat dengan cepat. Jadi dia membuka gerbangnya. Gadis ular ingin tahu apakah dia sudah selesai dengan obrolan kecilnya dengan bintang-bintang. Dia bilang dia datang untuk menepati janjinya, tapi dia punya satu syarat. Dia mengerti dan menyuruh orang-orang gemuk itu meninggalkan ruangan. Kemudian dia memberitahu Isabella untuk membawanya ke tempat suci. Itu cukup serius sehingga dia mengatakan dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi dia tahu misi kedua untuk mendapatkan kelas terjadi di sana. Jadi dia berbohong dan mengatakan ada bintang di sana. Sepertinya dia benar-benar memainkan Pangaya. Dia membodohi semua orang. Gadis ini bekerja cepat. Bab berikutnya, dia berjalan melalui ruangan dengan darah di mana-mana penuh dengan mayat Habib. Sang protagonis terkejut hanya butuh beberapa menit baginya untuk memusnahkan semua penjaga. Beberapa jam sebelumnya, ketika dia meminta untuk dibawa ke tempat suci, dia bilang dia gila. Ketika dia mulai berbicara tentang bintang, dia ingin tahu apa yang dia katakan. Dan rupanya, itu benar. Dia mengatakan dia menemukan bintang keempat secara kebetulan saat menaikkan level karakter terakhirnya. Dia salah satu dari sedikit pemain yang tahu lokasi persis dan cara menggunakan bintang itu untuk menghapus kutukannya. Dia ragu mengatakan tidak ada yang tahu tentang tempat suci dan dia berbohong, tapi dia memotongnya dan mengatakan dia tahu dan dia bisa masuk. Ya, dia menciptakannya, jadi mudah. Tunggu, jika dia menciptakannya, bukankah itu seperti anak perempuan? Tidak, kita tidak akan ke sana. Lupakan saja. Apa yang baru saja saya lakukan? Saya menghapus pemikiran itu. Jadi sekarang dia berbicara kepada ciptaannya yang merupakan wanita yang sepenuhnya terpisah darinya mengatakan ini adalah tempat suci, tapi rasanya agak jahat. Sistem mengatakan dia memasuki tempat suci dan hadiah akan diberikan berdasarkan seberapa banyak dia menjelajah. Tapi levelnya tidak sesuai dengan area tersebut. Level 8. Level berapa seharusnya kamu untuk masuk ke sini? Tunggu, bukankah di sini kamu mendapatkan kelas keduamu? Apa ini? Apakah kamu mendapatkan kelas keduamu di akhir permainan? Dia menahan racun berkat bakat resistensi iblis raksasa. Dan wow, dia terlihat besar di panel ini. Seseorang nerf dia. Dia tahu solusi mudahnya adalah mengirim Isabella ke depan dan biarkan dia mengambil hadiahnya. Tapi bukan itu yang penting saat ini karena dia di sini untuk mendapatkan kelas tempat suci dan misi berakhir saat dia mendapatkannya. Rupanya. Oke, mengerti. Ini adalah tantangan dan semakin baik kinerjanya, semakin baik kelas yang dia dapatkan dan dia mengincar yang spesifik. Isabella hanya menonton. Oh, lihat. Sang seniman lagi. Saya mengerti. Sudut ini adalah gayamu. Hormat untuk kreativitasnya. Dia berbalik dan berkata, kita mengambil jalan yang salah. Tapi sang protagonis meraih bahunya. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Dia mengatakan jembatan di depan jelas merupakan jebakan. Platform udara dibuat agar tidak ada yang bisa menyeberang. Mereka akan jatuh. Tapi dia hanya berkata, apa? Kamu takut? Tidak tahu kamu tipe seperti itu. Dia menyilangkan tangannya kesal. Menyuruhnya ingat dia adalah putri ular. Dia tidak takut. Dia memotong dan mengatakan dia sebenarnya takut. Dia mencoba menyuruhnya untuk menyerah karena mungkin penuh dengan jebakan. Tapi dia hanya berkata, ayolah, naik ke punggungku. Dia bahkan lebih marah mengatakan dia sudah gila. Tapi dia menyuruhnya untuk ingat setelah mereka menemukan semua penjaga Habib tewas, mereka akan mengirim tim pencari setelahnya. Jadi daripada membuang waktu, mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat dan keluar. Dia menjadi malu tapi menempel padanya mengatakan jika bukan karena kram kaki yang dia miliki, dia akan menanganinya sendiri. Semua yang dia pikirkan adalah memuaskan keingintahuannya dan mempelajari segalanya tentang game tersebut. Dia menyuruhnya berpegangan dan mulai berlari. Tapi alih-alih pergi ke tempat yang ada banyak jalur, dia pergi lurus sementara. Dia meneriakinya untuk tidak melompat terlalu terlambat. Jelas, dia punya rencana. Dia mengaktifkan sifat rahasia mutan. Itu membiarkannya melihat semua rahasia tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kamu penipu kecil. Apakah kamu berjalan di atas tangga yang tidak terlihat? Itu omong kosong gamer yang curang. Gadis itu seperti, apa-apaan ini? Kamu berjalan di udara. Dia menyuruhnya santai, tapi dia marah bertanya mengapa dia begitu. Percaya diri. Kemudian sang penulis menjadi aneh. Dia merasa seperti dia memperlakukannya seperti teman lama yang tidak dia temui selama bertahun-tahun. Jadi dia bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dia bilang tidak. Mereka tidak pernah berada di tempat yang sama. Dia bingung. Apa artinya itu? Dia berkata, katakanlah aku pernah melihatmu, tapi kamu belum pernah melihatku. Ruangan itu dipenuhi cahaya. Adegan berikutnya, mereka berada di lapangan terbuka. Benar-benar suasana Sword Art Online. Mereka melewati domain penghalang, jenis di mana kamu hanya melihat apa yang ada di baliknya setelah kamu melewatinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah ingatannya benar ketika mata merah muncul di antara beberapa batu. Tidak, sebenarnya, batu-batu itu berdiri. Mereka punya mata merah dan inti di tengah dada mereka. Dia tahu penjaga regional adalah golem, dan menilai dari ukurannya, mereka setidaknya tingkat atas. Satu pukulan dan dia mati, jadi saatnya untuk membuatnya bekerja. Dia berkata, pergilah kalau begitu. Bukankah tadi kamu bilang kakimu bermasalah? Kurasa sekarang sudah lebih baik. Sebelum dia selesai bicara, golem mengayun dengan pukulan. Energi One Punch Man murni. Dia memberikan senyum kecil liar seperti Kapten Levi, mengangkat tangan memotong. Yah, tidak tepat. Dia hanya mengangkat pedang besar itu, dan memotong segalanya. Dia melompat dari batu ke batu membunuh monster batu sementara sang protagonis berdiri di sana dengan tangan bersilang berpikir kelas pembunuh
Kuno benar-benar sempurna untuk ini. Dia menghindari serangan golem yang lebar dan lambat dengan mudah, dan bilahnya terus mengiris mereka. Itulah kekuatan hujan batu level 8. Dia mendapatkan kelas pencipta golem, dan dia tertarik karena sepertinya pembunuhan Isabella dihitung sebagai miliknya, terlihat dari cara dia mengucapkannya. Ya, di Pangaea, Summoner adalah kelas yang kuat. Aku sudah tahu dia tidak mungkin memilih itu. Panel berikutnya, itu bukan kelas yang kuinginkan. Dia menolak. Dia menginginkan sesuatu yang benar-benar berbeda, dan dia masih belum mengatakan apa yang dia inginkan. Namun, kabut umum mulai menyebar di seluruh tanah. Sekarang ada bayangan besar di belakangnya. Sang Raja Kuno, penguasa gunung yang terkubur sebagai bintang tanpa nama, menunjukkan kebencian terhadap para penyerbu. Sang protagonis sangat senang karena bajingan itu muncul. Dewa tingkat tinggi yang menjaga bintang-bintang, yang dikenal sebagai Dramot. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah seekor ular raksasa, dan level yang direkomendasikan adalah 10. Dia merasakan tekanan yang menghancurkan dan bertanya-tanya apakah seperti itu. Rasanya kehadiran seorang dewa. Gadis itu membeku dan mengatakan dia pasti sudah gila jika berpikir bisa menangani penjaga seperti itu. Si bodoh itu mengatakan ular itu tidak menggigit tepat saat ular itu hampir menggigitnya. Ular raksasa itu menjulurkan lidahnya, dan dia bingung. Makhluk ini seharusnya ramah. Dan sang bos berkata, penantang tempat perlindungan, kalahkan aku dan buktikan kualifikasimu. Dia ketakutan dan mengatakan dia tidak datang ke sini untuk membunuh siapapun. Kemudian ular itu menyuruhnya mengingat bahwa dia baru saja membunuh para penjaga. Jadi jelas, dia sudah melewati batas itu. Ular itu mengayunkan ekornya lagi, dan dia berlari sambil berteriak bahwa dia tidak di sini karena ular itu. Dia datang karena pria ini menyeretnya ke sini. Sang protagonis tertegun. Terakhir kali dia membersihkan tempat ini, dia tidak perlu membunuh Dramot. Ada yang salah dengan ingatannya. Dia menjelaskan bahwa Raja Dramot adalah makhluk masif yang memperoleh kecerdasan dari energi spiritual bintang-bintang. Dan dia membersihkan tempat ini saat dia masih menjadi karakter transenden bintang 5 level 10. Saat dia tiba, Dramot dengan patuh menuntunnya ke bintang-bintang. Alasannya mungkin karena dia memenuhi syarat. Jadi pada dasarnya, benda itu akan menyerangmu jika kamu lebih lemah darinya. Jadi apa yang akan dia lakukan? Karena gadis ular itu diserang dari segala arah, dan dia tidak bisa bereaksi dengan benar karena racun tempat perlindungan membuat tubuhnya lamban. Mempercayainya dan datang ke sini adalah kesalahan bodoh. Makhluk itu hampir menghabisinya dengan serangan sapuan besar ketika tiba-tiba dia menyuruh monster itu berhenti. Saat dia memanggilnya Dramot, monster itu berbalik dan bertanya bagaimana bocah itu tahu namanya. Kemudian sang protagonis mengatakan tuannya, Wilhelm, telah kembali. Ular raksasa itu berbalik dan bertanya apakah dia benar-benar Wilhelm. Lalu ia mulai tertawa. Tawa ular itu mengerikan. Terdengar seolah-olah rahangnya akan copot dan menelanmu bulat-bulat. Dan ia berkata si bodoh di depannya bahkan tidak bersiap untuk menyambut bintang-bintang. Dia lebih lemah dari golem mana pemiliknya, dan sekarang dia mengaku sebagai Wilhelm yang agung. Dia menyuruh bocah itu mengerti bahwa nama itu milik manusia yang kuat, seorang transenden, seseorang yang pantas menjadi tuannya. Tetapi karena dia gagal dalam ekspedisi sederhana seperti ini, dia tidak pantas mendapatkan apapun kecuali belajar seperti apa rasanya kematian. Sial, dia benar-benar asal bicara. Tapi kemudian sang protagonis menyuruh Dramut untuk menghormati kontrak yang mereka buat. Monster itu berhenti lagi. Semua orang telah menyerang binatang buas ini dan bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang kontrak itu. Seharusnya tidak ada yang tahu tentang itu. Sang protagonis mengatakan bahwa dalam apa yang disebut kontrak bintang, kamu mempelajari nama asli penjaga gunung dan menjadi tuan yang baru. Setelah itu, penjaga gunung mulai mematuhi tuannya dan tidak ada informasi tentang kontrak yang bisa diungkapkan kepada orang lain. Jika terungkap, siapapun yang melanggar kontrak akan terkena kutukan kematian. Sang protagonis mengatakan dia memiliki keuntungan besar karena bagaimana permainan bekerja, tetapi dia berada di tubuh yang berbeda, jadi kutukan itu tidak memengaruhinya. Bos itu menyuruhnya untuk segera mengatakannya. Makhluk apa yang berdiri di depannya? Dan sang protagonis berkata, jika kau ingin tahu siapa aku, biarkan bintang-bintang menuntunku dan aku akan membuktikannya. Dramut yakin dia berbohong karena ujian bintang tidak menunjukkan belas kasihan. Saat dia mendekat, dia akan dibakar hidup-hidup dengan api murni. Sang protagonis, bagaimanapun, mengatakan sepertinya Dramut takut ujian itu akan mengungkapkan bahwa dia benar-benar tuan yang sejati. Monster itu tertawa seolah dia akan dijinakan oleh seseorang yang mati karena satu gigitan. Tapi baiklah, dia akan membiarkan bocah itu terbakar dalam api abadi. Dia hanya perlu mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Isabella bertanya apakah di sana bintang itu disembunyikan. Sang protagonis mengatakannya, tepat di sana, di atas altar. Ada tengkorak di sana, dan dia bertanya apakah tengkorak itu adalah bintangnya. Sang protagonis menjawab, ini adalah wajah Leia. Ketika Dewi Kembar Pangaea meninggal, tubuhnya dipotong menjadi 32 fragmen dan disebar ke seluruh benua. Setiap fragmen disebut bintang dan merupakan katalis yang digunakan untuk menciptakan kekuatan transenden pada pemain. Dengan kerangka besar di tangannya dan api yang berputar di sekitar protagonis, Isabella tetap di luar bertanya apakah dia yakin ini akan berhasil. Dramut tertawa dan mengatakan dia sudah memperingatkannya. Baru saja mendekati bintang, dia dilalap api. Tentu saja, dia ditolak dan sekarang dia mati. Tapi sang protagonis masih di sana dengan kesal bertanya apakah bajingan itu benar-benar tidak mempercayainya. Dan kenyataannya, bintang itu hanya menolak pemain dalam satu situasi. Jika dia menggunakan bag rahasia di mana kamu bahkan tidak bertemu Dramut. Meskipun dia tidak membunuh Dramut, dia lulus dengan cara yang disetujui binatang itu, jadi seharusnya tidak ada masalah. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah dia akan mendapatkan kelas yang dia inginkan karena dikatakan bahwa jika kamu mengambil kelas dari bintang sebelum kamu
kamu memiliki kelas sama sekali, kamu bisa memilih. Dan dia meminta kelas Void. Oh, tunggu. Tengkorak itu sedang melihat semua bakatnya. Master tangan terampil, penguasa, binatang buas, mutan rahmat emas. Karena dia sudah menghadapi kehancuran, dia akan menerima ledakan batu kecil yang bersinar, mana diubah menjadi energi bintang. Dia memperoleh kemampuan menembus bintang dan berkah bintang. Semua statistik plus 5 dan dia mendapatkan lebih banyak statistik seiring bertambahnya jumlah bintang yang dia miliki. Sepertinya itulah yang dia inginkan karena dia mendapatkan penerus bintang. Isabella berdiri di sana dengan bingung. Tunggu, di mana tengkoraknya? Itu menghilang. Kemudian dia bertanya padanya apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya setelah kutukannya dihapus. Isabella mengatakan dia ingin meninggalkan gurun dan mencari garis keturunan dari keluarga Duracell. Tapi bocah itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mengatakan dia akan membiarkannya meninggalkan gurun dengan satu syarat. Dia harus melayaninya selama 1 tahun. Setelah itu, dia menjamin kebebasannya untuk pergi mencari garis keturunan itu. Seketika itu juga, Isabella menyadari dia menjadi Buddha lagi. Sama seperti saat dia bersama Ratu Gurun. Tidak ada yang berubah. Sang protagonis meletakkan tangan di bahunya dan berkata, "Aku bukan ratu. Aku tidak berbohong." Dia benar-benar baru saja berbohong. Dia bilang dia akan membebaskannya, tapi sekarang dia memberikan kontrak padanya sebagai syarat untuk membebaskannya. Dan dia membantah dengan keras, mengatakan dia akan melayaninya. Dia bahkan berlutut. Dia tidak meminta semua itu. Dia hanya meminta bantuan selama 1 tahun. Namun, dia berterima kasih padanya dan mengatakan dia membuat keputusan yang baik. Sekarang, Dramut sebaiknya ingat bahwa dia benar-benar tuannya dan ular raksasa itu berkeringat saat menyadari dia benar-benar Wilhelm yang terkutuk itu. Kemudian sang protagonis memerintahkannya untuk menundukkan kepalanya. Setidaknya misi kedua mendapatkan kelas berhasil. Adegan beralih ke Ratu Gurun yang marah menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka membiarkan Isabella yang terkutuk itu melarikan diri. Dia segera memerintahkan para Habib untuk menangkap mereka berdua sekarang juga. Langit biru, suasana damai dan seseorang bertanya apakah Randolph benar-benar pantom. Seseorang mengatakan bahwa jika kamu mengabaikan misi utama, mendapatkan skor seperti itu tidak mungkin kecuali itu adalah bocah itu. Pemain 5 tahun itu akhirnya muncul dan itu akan menyebabkan kekacauan. Tidak tahu siapa si kembar itu, tetapi mereka ingin tahu bagaimana mereka bisa menghubungi bocah itu sebelum orang lain melakukannya. Gadis segel itu mengatakan dia mencarinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah menemukannya. Yang lain mengatakan mungkin itu karena Pantom tidak ada di permainan yang sebenarnya. Sekarang setelah dia ada, pasti ada caranya. Jika dia baru saja masuk ke permainan, dia pasti sedang menyelesaikan misi awal seperti misi 2. Jadi ini adalah kesempatan yang baik. Si Pira menyarankan untuk menggunakan sesuatu yang disebut memancing. Ini adalah skema di mana kamu mencantumkan barang langka yang nilai aslinya hanya diketahui sedikit pemain. Kemudian kamu melampirkan jimat kembar pada barang itu dan ketika seseorang membelinya, kamu melacak mereka dan membunuh mereka. Pada dasarnya, itu adalah cara untuk memburu pemain melalui penjualan. Saudara-saudaranya merasa aneh bahwa Phantom akan tertipu oleh sesuatu seperti itu, tetapi si Pirang Gemetar memperingatkan ada kemungkinan dia akan melakukannya. Dia adalah tipe orang yang suka mengambil risiko dan membuat keputusan cepat. Saat dia melihat barang enak di pelelangan, dia akan membelinya. Dia akan berpikir tantangan apapun tidak akan sulit baginya, dan disitulah mereka akan mengambil keuntungan, menculiknya ke dalam guild. Jadi, mereka melakukan semua ini hanya untuk menariknya ke dalam guild. Mereka juga menginginkannya. Pemain peringkat teratas pasti marah. Peringkat permainan diperbarui dan di misi kedua, sang protagonis mencetak 230 poin dan seseorang mendapatkan pemberitahuan bahwa mereka kehilangan akses ke pelelangan karena dia. Sial, bocah itu mendapat 230 poin. Kelas macam apa yang bertani sebanyak itu? Aku tidak akan bisa menggunakan trik pelelangan untuk sementara waktu, tapi baiklah, jika aku terus membunuh semua pemain lain, tidak ada yang akan menangkapku. Ya, itu adalah Raja Dosa. Sementara itu, kembali bersama bocah itu dan gadisnya. Mereka berdua menunggangi ular besar itu. Pengajuan eksplorasi tempat perlindungan telah selesai dan dia mendapatkan buku teleportasi epik. Kemenangan besar. Bagian buruknya adalah memiliki waktu casting 30 detik dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Isabella benar-benar bingung. Kemudian sang protagonis mendapatkan cukup pengalaman dan naik level. Mengingat level maksimal saat ini adalah 10, dia sudah level 3 hampir setengah jalan melalui permainan dan statistiknya tinggi. 36 di semuanya plus 5 angka protagonis yang lurus. Dan dia masih berpikir dia naik level dengan lambat. Menurutnya, semakin banyak bakat yang kamu miliki, semakin banyak pengalaman yang kamu butuhkan. Tapi pada saat yang sama, itu juga membuatnya menjadi level 3 yang jauh lebih kuat dari biasanya. Jadi tidak apa-apa. Terutama karena dia tahu tentang barang yang akan dia dapatkan sebagai hadiah dari misi utama. Sangat langka di level ini. Sesuatu yang disebut jubah bayangan yang membuatmu tidak terlihat. Tapi saat itu juga, ekspresi Dramut berubah. Dia merasakan para Habib tiba dan memperingatkan sang protagonis bahwa ada penyusup di tempat perlindungan. Isabella yakin itu adalah pasukan pengejar sang ratu. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Ratu sendiri tidak akan datang, tetapi dia pasti telah mengirim banyak orang. Bahkan dengan penjaga gunung, mereka tidak bisa menghadapi semua orang. Serius? Ini liar. Ketika itu adalah musuh, itu tidak mungkin. Dewa, makhluk abadi. Saat itu, menjadi sekutu, ia tidak bisa membunuh 5 Habib. Tapi sang protagonis bertanya mengapa mereka harus bertarung. Isabella terlihat seperti baru saja mendapat ide besar. Mereka berdua lari dan membiarkan ular besar itu menangani semuanya. Saat mereka melarikan diri, mereka hanya mendengar para Habib berteriak, "Apa-apaan ini? Ada ular? Tolong!" Sang protagonis mengatakan tidak mungkin seluruh pasukan tiba. Itu mungkin hanya unit gerak cepat, jadi mereka akan menggunakan
kesempatan itu untuk keluar. Isabella merasa tidak enak karena meninggalkan ular itu, tetapi dia mengatakan makhluk itu terikat di sana. Ia tidak bisa meninggalkan tempat perlindungan pula. Apa yang sebenarnya dia butuhkan adalah mencapai portal di tepi gurun. Bagian baiknya adalah sekarang setelah dia menghapus kutukan Isabella, itu tidak akan menjadi masalah. Dia tiba-tiba berhenti dan mengatakan masalahnya adalah gerbang itu butuh waktu untuk aktif. Isabella cemas. Saat dia berhasil melewatinya, dia menambahkan, ya, mereka akan keluar dari gurun. Masalahnya butuh waktu dan dia bertanya berapa lama. Dia bilang sampai tengah hari dan bagian buruknya adalah mereka berada di tengah gurun, di mana mereka harus bersembunyi di balik pilar kecil di sana. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap Dramut memberi mereka cukup waktu dan selama waktu itu, dia mengatakan dia akan mencoba berkomunikasi dengan bintang-bintang. Tapi dia sebenarnya hanya membuat alasan. Dia mengatakan itu karena dia perlu kembali ke dunia nyata dan melihat bagaimana keadaan di sana. Dia bertanya padanya apakah dia bisa mempercayainya. Dia mengeluarkan pedang dan mengatakannya, dia bisa mempercayainya. Lockout berhasil, tetapi permainan menyuruhnya berhati-hati saat menggunakan pasar pelelangan. Dia bangun di tempat tidur masih merasa aneh berganti tubuh. Dia meraih ponselnya dan melihat tidak ada lagi peringatan monster atau bencana. Pangaea dan kenyataan perlahan-lahan bergabung. Bagian buruknya adalah masih banyak yang perlu dia cari tahu. Monster baru akan segera muncul, tetapi masalah besar saat ini adalah pemain lain. Dia perlu kembali ke sini secara teratur untuk mendapatkan informasi. Kemudian dia mendapat pesan, seseorang bertanya bagaimana kabarnya, memanggilnya Hyun. Dia mengenalinya sebagai Kim Soyeon. Jadi, ada void lain dan dia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya karena dia sudah membeli makanan dan pakaian. Apa masalahnya? Ini agak membingungkan. Dia bilang dia terlalu banyak merayunya saat bersikap seperti orang kaya. Jadi di mana itu? Sepertinya dia berbohong. Dia bilang mereka akan bicara nanti secara langsung. Saat dia bertanya apa alasannya, dia hanya mengatakan tidak ada yang perlu dilakukan. Dia punya teman untuk diajak bicara. Dia menutup telepon dan dia sangat marah. Dia benar-benar menelepon untuk meminta hadiah karena mengira pria itu pecundang. Tapi setidaknya dia dulu mendengarkanku. Mungkin aku seharusnya tetap bersamanya sedikit lebih lama. Tapi apapun itu, dia tidak punya uang pula. Kemudian seseorang muncul, memanggilnya. Itu dia. Dia tersenyum mengatakan dia pikir dia harus menunggu lama. Dia bertanya mengapa dia meneleponnya dengan sangat mendesak. Dia menyuruhnya duduk. Dia bilang mungkin karena mereka belum bertemu dalam beberapa hari, tapi dia merasa berbeda. Dia terlihat lebih bugar. Tapi dia hanya berkata, katakan padaku apa yang kau inginkan. Aku pergi. Dia berdecak kesal karena pria itu bersikap bangga. Tidak, seperti dulu. Lalu dia mengatakan beberapa hal tidak pernah berubah. Dia benar-benar datang hari ini segera setelah dia memintanya dan itu adalah sesuatu yang selalu dia sukai darinya. Dan setelah mereka putus, dia menyadari betapa baiknya dia. Dia memikirkannya, menyesalinya dan sekarang dia ingin tahu, apakah dia merindukannya? Tapi sang protagonis bahkan tidak mendengarkan dengan benar. Dia hanya menatap tanda yang mengatakan semua orang harus memesan setidaknya satu minuman. Dia marah karena dia memanggilnya dan tidak membeli apapun. Lalu dia berdiri dan berkata, apakah sudah selesai bicara? Aku pergi. Dia bingung dan berkata, tunggu, bukankah kau mendengarkan? Aku bilang aku merindukanmu. Mengapa kita tidak kembali bersama? Tapi dia berkata, Soyeon, apakah pacar barumu tahu tentang pertemuan kecil ini? Jika kau suka merayu banyak pria di saat yang sama, kau setidaknya harus menghapus fotomu dari media sosial. Tidak tahu apa yang dia lihat karena kita tidak melihatnya. Tapi dia berjalan keluar sementara dia memohon padanya untuk menunggu. Yang dia pikirkan hanyalah, jika itu diriku yang dulu, aku akan terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi hari ini, aku merasa tenang, stabil, jernih. Apakah pertumbuhan Randok dalam permainan memengaruhiku? Begitu dia melangkah keluar, dia melihat keributan. Beberapa orang sedang mengeluarkan pemotong kotak menyuruh seorang pang bahwa dia akan membedahnya. Dia mengayunkannya ke arah kepala seseorang menyuruh pria itu pergi ke neraka. Orang itu menutup mata lalu sang protagonis meraih lengan penyerang itu. Ternyata pria itu telah memukuli seorang gadis muda hingga botak. Sang protagonis menyuruh si idiot itu berhenti. Pria itu menyuruhnya melepaskan, tetapi dengan satu remasan, dia mulai gemetar mengatakan pergelangan tangannya terasa seperti akan patah menjadi dua. Dan bocah itu menyadari dia bahkan tidak menggunakan 100% kekuatannya. Sejujurnya, dia merasa jika dia meremas dengan sungguh-sungguh, dia bisa membunuh pria ini. Dia hanya melemparkannya ke tanah seolah itu sampah. Wanita muda dari kantor itu ada di sana seperti, oh, terima kasih, kamu membantuku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia berdiri di sana melamun, dan dia mencoba mencari tahu mengapa dia menatap seperti itu. Kemudian sang protagonis menyadari itu gadis yang sama dari tadi, gadis yang dia selamatkan dari bocah itu. Jadi, dia bertanya apa yang terjadi dan dia berkata, tidak ada yang serius. Kamu hanya mengingatkanku pada seseorang yang dulu aku kenal. Tepat di tengah gangguan itu, pria yang bercerai masuk dan memukul punggungnya. Tapi lihat, aura itu, dia bahkan tidak bergeming. Dia hanya menerimanya seolah bukan apa-apa. Lalu dia membanting wajahnya ke tanah, dan wanita muda itu menyukainya karena semua orang dalam cerita ini gila. Dia seperti, wow, dia sangat kuat. Sang protagonis merasa dirinya sekarang seperti, aku binatang buas, kawan. Polisi muncul dan membawa si Pang pergi. Ya, tapi si Pang harus membawanya ke kantor juga. Dia memecahkan kepala warga sipil di trotoar. Kamu pikir ini permainan video? Dan itulah tepatnya yang mereka katakan. Itu adalah kekerasan yang berlebihan. Sial, bocah itu benar-benar di luar kendali dan polisi seperti, kau ikut kami. Polisi itu menatapnya seperti, jadi apa? Kau ikut. Sampai gadis itu berkata, tenang, aku Kim Hana, seorang pewawancara dan reporter. Daripada melecehkan bocah tak berdosa
dosa ini, kau harus bicara denganku karena aku korbannya. Kecuali kau ingin masalah ini disiarkan. Sekarang polisi seperti, ya, mereka tidak berusaha untuk menjadi terkenal hari ini. Dan sepertinya beberapa orang mengenalinya sebagai wanita yang menyelamatkan anak itu. Jadi dia sedang tren dan semua orang memihaknya. Kemudian pria Joseph berkata, baiklah, baiklah, lupakan. Hana menoleh ke bocah itu, berterima kasih padanya atas segalanya. Dan dia mengatakan tidak apa-apa. Tapi kemudian dia memberikan kartu nama dengan nomornya, mengatakan dia telah mengikuti para pahlawan dari dimensi lain. Sang protagonis berpikir, oke, dia pasti maksudnya pemain. Bagian anehnya adalah tidak ada yang menyebut pangaya. Mungkin invasi antar dimensi. Terdengar lebih bisa dipercaya daripada invasi dari permainan. Tapi saat dia meminta kartu nama bocah itu, gadis lain berlari dan menempel padanya bertanya, apa kau terluka? Hana bertanya, apakah itu pacarmu? Dia menamparnya, tidak. Dan juga, aku tidak punya kartu nama dengan nomor untukmu juga. Hana meminta nomornya dan dia berkata, baiklah, tapi berikan ponselmu. Hana meminta nomornya dan dia berkata, baiklah, tapi berikan ponselmu. Aci ada di sana mendengar semua ini. Sial, dia memberikan nomornya kepada gadis lain tepat di depanku. Dia mulai panik. Hana seperti, wow, namamu Hyung Min Yang. Itu nama yang sangat bagus. Suatu hari kita harus minum kopi, makan malam bersama. Dan si Chad seperti, ya, tentu, aku tidak akan menolak. Aci sangat marah. Bagaimana dia punya nyali? Bocah sialan itu bukan siapa-siapa. Dia akan meledak di bus. Wanita muda itu berjalan melalui kota. Apa ini? Entah dari mana pahanya menjadi lebih besar. Seseorang bertanya apakah otoritas tertinggi Kim memiliki akhir pekan yang baik. Dia menyuruh mereka untuk tidak memanggilnya begitu karena namanya adalah Kim Hana. Orang itu berkata, oke, tapi mengatakan padanya bahwa direktur meninggalkan misi untuknya, wawancara dengan seseorang bernama Gracia. Dia bertanya apakah itu pria yang dikatakan orang-orang sebagai pahlawan yang menyelamatkan orang Amerika. Mengapa mereka memintanya untuk mewawancarai seseorang yang setenar itu? Orang itu mengatakan mereka tidak tahu, tetapi sepertinya pahlawan super itu sendiri yang memintanya dan ingin dia pergi ke Korea. Tidak ada dari semua ini yang masuk akal. Adegan beralih ke Habib, semuanya di tanah mencium aspal, mulut kecil yang cantik, lelah dan kehabisan tenaga, tetapi masih melindungi bocah itu. Tertutup darah merah, mereka berkata, putri darah, ratu hanya ingin kau kembali. Serahkan budak itu sekarang, gadisku, dan kami akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tapi dia mengatakan dia tidak akan pernah mempercaya itu, dan mereka menyerbunya mengatakan gadis terkutuk itu akan mati. Ya, pura-pura mereka. Bahkan tidak bertahan sedetik pun. Tapi saat itu juga, portal besar mulai menembakkan cahaya kemana-mana dan titik keberangkatan terbuka. Tepat saat gadis itu gemetar, menggetarkan lengan kecilnya, si Chad muncul berkata, Isabella, kau bertahan. Biarkan ayahmu menangani ini sekarang. Aku bicara dengan bintang-bintang dan aku akan memperbaiki ini. Kepala bola bowling di belakang memerintahkan mereka untuk mengeksekusi pengkhianat itu. Tapi sang protagonis melemparkan tangannya ke depan dan berkata, sekarang gilirannya untuk menepati janji yang dia buat. Saat tangannya menutup, dia menggunakan skill eksklusif penembus bintang. Semua energi habis dan kekuatannya akan bertahan 41 detik. Ya Tuhan, orang-orang Habib, kasihan sekali, benar-benar hancur saat dia mengatakan waktu untuk pembebasan telah tiba. Dia tampaknya mengenali bahwa ini benar-benar kekuatan pembawa bintang. Dan kemudian, entah dari mana, dia berkata, Isabella, jika kau tidak ingin ikut dengan cat ini, aku tidak akan menghentikanmu. Hanya untuk memaksa gadis itu berkata, tidak, aku akan ikut denganmu. Dia bahkan memberikan sedikit senyum dan melangkah melalui portal. Kutukannya telah rusak dan sekarang dia bisa terhubung ke 12 tempat lain melalui gurun. Dan dia memilih benua tengah. Archana, selamat datang di kota emas. Sial, lebih banyak Habib. Tempat ini penuh dengan Habib. Jadi ya, kita benar-benar berada di timur tengah. Disitulah permainan ini berlangsung. Isabella terkesan mengatakan tempat itu mewah. Dia berkata, tentu saja, di kota emas, semuanya diselesaikan dengan emas. Kemudian gadis Parmalak berkata, sempurna, dia punya 300 koin. Dia melihat dan berkata, bagus, dengan itu, kita bisa membayar satu malam di kamar. Dia bingung, mengatakan itu tidak masuk akal. Di luar di gurun, itu membeli sekitar 10 budak. Dia menjelaskan bahwa di kota ini, semuanya berbeda. Sepotong roti harganya 50 koin emas. Itu tidak masuk akal. Seperti, bagaimana emas bernilai lebih rendah dari gandum, penulisnya mencoba menjadi pintar dan mengacaukannya. Kecuali tanahnya terbuat dari batu. Emas. Jadi sang protagonis menyuruhnya jangan khawatir, ada uang di mana-mana. Dia bertanya apa yang dia bicarakan. Ya, itu kota harimau. 3 piring gandum untuk 3 harimau sedih. Dia tersipu seperti biasa, agak bingung jika itu benar-benar rencananya, tapi si Chad berkata, jangan khawatir, sayang, aku beruntung. Ternyata dia memiliki sifat berkah emas dan bocah itu berada di lapangan untuk bermain. Mereka menuju kasino Hudson, tetapi pria di depan memblokir mereka. Maaf, Pak, siapapun dengan deposit kurang dari 10.000 bahkan tidak bisa melangkah ke sini. Isabella segera berkata, jadi apa-apaan? Mengapa kau tidak memberitahuku? Aku hanya punya 100 koin. Aku mandi dan membeli pakaian. Dia bergaya Cleopatra sementara pria di pintu berkata, tidak ada deposit, keluar dari antrean dan berhenti mengacaukan tempat ini. Tapi sang protagonis mengulurkan tangannya dan berkata, lihat ini seharusnya lebih dari cukup. Air mata Ratu Peri dari serangan abadi. Ternyata itu sepadan karena pria itu mulai gemetar dan mereka berdua masuk seperti VIP. Isabella bertanya apa yang dia berikan. Dia mengatakan itu jimat peri, salah satu hadiah yang mereka dapatkan kembali di tempat perlindungan. Dia berkata, apakah kau gila menghabiskan sesuatu yang langka seperti itu di sini? Dia berkata, santai saja. Mereka hanya memilikinya sebentar karena aku akan
akan mendapatkannya kembali di sini di Tanah Habib. Roda roulette berputar, mendarat di nomor 3, dan orang-orang sudah berteriak, sial, pria itu lagi. Dia mendapat 1.200 koin. Bocah itu sudah berada di balik dinding koin persis seperti yang kau harapkan dari berkah dewa. Emas. Bicara soal cari duit, gak ada bakat yang lebih sakti di seluruh game ini. Si gadis kegirangan bilang kalau sekarang mereka bakal kaya, tapi si protagonis malah menyahut, gue yang kaya. Itu maksud lo. Pas si cewek mau cairin duit, stafnya bilang, Tuan, kami bakal bayar kemenangan Anda hari ini, tapi mulai sekarang, Anda dilarang masuk ke rumah judi Hudson. Siapapun pelanggan yang ikutin taruhan Anda dapat duit kegedean dan itu jadi masalah besar. Jadi tolong segera angkat kaki dari sini. Ya, dia dikepung. Isabella mau ngajak ribut, tapi dia bilang, tenang, oke, gue pergi. Tapi sebelumnya, gue mau ngomong sama bos lo. Si hidung besar bilang, lo pikir lo siapa? Cabut sana diam-diam. Tapi si bocah ini nyahut, lo nggak paham. Bos lo lah yang sebenarnya pengen tahu siapa gue. Jadi bilang ke dia kalau gue nunggu di sini. Si kumis itu pasti bosnya, dan dia shock berat pas ngelihat lewat kristal. Dia pakai kemampuan observasi level 81 dan langsung panik. Item itu langka banget karena peri jarang banget ninggalin alam mereka, apalagi yang satu ini berasal dari Ratu Peri. Biarpun dia nyuruh 3 orang level 10 buat nyari barang kayak gitu, tetap mustahil dapat. Dia nggak percaya barang secanggih itu bisa nyasar ke kasinonya. Terus, seseorang bilang, Tuan Hudson. Hah, ada apa? Ngomong, orang itu jawab, pria jimat itu, yang menang banyak duit, mau ketemu Anda. Dia bilang Anda pasti pengen tahu siapa dia. Hudson langsung setuju dan bilang, bener juga, bawa bocah itu masuk buat ngeteh bentar. Jadi si protagonis duduk di sana sambil nyelangin kaki, gayanya udah kayak bos besar. Dia tetap di posisi. Itu pas Hudson nebatin, orang yang bawa item peri ini bahkan gak kelihatan kayak petarung hebat. Terus Hudson tanya, jadi lu bilang ke orang-orang gue kalau lo mau ngomong sama gue. Apa maksudnya? Si protagonis bilang itu udah jelas. Apa dia beneran perlu jelasin hal kayak gini? Sejauh yang dia tahu, Hudson butuh jimat yang dia kasih sebagai jaminan itu. Hudson ragu dan bilang, kayaknya, bocah ini udah tahu kalau dia koleksi jimat langka. Dan bener, Hudson emang niat mau beli barang itu. Randolph bilang, kalau harganya cocok, dia nggak bakal nolak. Hudson nawarin 2 juta emas, katanya itu udah murah hati banget. Si cewek gemeteran, belum pernah denger angka segede itu. Tapi si protagonis malah minta 10 kali lipat. 20 juta atau jangan ajar dia ngomong. Hudson bilang dia udah gila. 12 juta emas aja udah cukup buat beli mensyah di pusat Arcana. Mau seberapa langka pun jimat itu, kegunaannya cuma buat nempa ulang senjata. Jadi nggak sebanding sama harganya. Randolph bilang, mungkin buat gue nggak seberapa, tapi gue tahu buat lo barang ini sangat berharga. Tapi Hudson nolak, katanya itu cuma barang hobi dan dia nggak punya duit segitu. Buat dibuang-buang. Tapi si bocah tahu rahasianya dan bilang, setahu gue, air mata peri itu bukan sekadar jimat buat lo. Itu kunci lo buat masuk ke Dewan Kota. Karena syarat minimalnya harus level 10. Tapi buat nyampe level itu, orang harus pakai kekuatan sendiri. Sedangkan buat lo yang bukan kelas tempur, itu tembok yang mustahil ditembus. Itulah kenapa lo butuh item yang bisa ngilangin syarat level minimal buat pakai perlengkapan tertentu. Dan item peri itu jawabannya. Dengan itu, lo bisa pakai barang di atas level lo dan nutupin kekurangan statistik lo. Dengan begitu, lo akhirnya bakal diakuin sama keluarga tunangan lo. Serengeti, si protagonis tahu segalanya. Serengeti itu cewek parmalat lainnya, kelihatan dari kejauhan. Dan kabarnya, dia memimpin 500 ksatria putih. Cewek hebat yang rela ngorbanin kedua kakinya demi bantu si bocah berburu Raja Iblis. Pas si protagonis di Pangram, dia ngelihat itu cuma sebagai game. Dia nggak peduli. Tapi sekarang dia sadar kalau mungkin NPC di game itu adalah orang-orang dari dunia lain. Dan apa yang terjadi sekarang adalah dua dunia itu saling terhubung. Itu bikin kata-kata terakhir. Serengeti terngiang lagi. Dia minta si bocah nganterin jimat ke seseorang. Questnya bilang orang itu bawa foto suaminya, Hudson. Dia bingung. Setahunya, Serengeti bahkan gak punya suami. Omong kosong apa ini? Dan sekarang si protagonis nyambungin semuanya. Di cerita aslinya, Serengeti gak punya suami. Satu-satunya cara dia bisa berubah sebagai NPC adalah kalau ada pemain lain yang nemuin dia. Artinya, ada kemungkinan Hudson itu seorang pemain dan sekarang dia shock berat. Si protagonis yakin Hudson pasti orang yang udah lama nyampe di dunia ini sebelum dia. Itu bikin Hudson jadi target empuk buat dipres informasinya soal gimana semua ini bekerja. Hudson jelas mau tahu gimana dia bisa tahu itu semua dan si bocah bilang, bintang yang kasih tahu dia. Hudson tanya apa dia seorang pembawa bintang dan si protagonis jawab, iya. Tapi kalau Hudson gak mau bayar 20 juta, dia cuma harus nerima satu syarat sederhana. Hudson yang bingung tanya apa itu. Si bocah nyuruh dia ceritain seluruh kisah hidupnya, baru dia bakal mutusin apa bintang bakal nolong. Hudson cuma diam gak ngerti. Orang ini mau tahu kisah hidup gue, padahal si protagonis emang gak peduli sama hidup orang ini. Dia cuma mau tahu segalanya soal game ini. Selain itu, ada risiko karena ada kelas NPC di game ini yang namanya Hunter, yang kerjanya ngebunuhi semua pemain. Karena kelas bintang itu langka, Hudson mungkin mikir dia cuma bohong. Tapi si bocah yakin Hudson bakal nerima karena Serengeti itu jauh lebih berharga dari sekadar NPC biasa. Akhirnya Hudson bilang, oke, gue bakal ceritain hidup gue. Dan semua bermula dari tunangannya. Karena semua yang mau dia raih berhubungan sama cewek itu. Dia bilang Serengeti adalah ksatria pemberani yang ikut ekspedisi ke alam Raja Iblis bareng 8 pahlawan. Si protagonisnya lah, tunggu, apa lo maksud ekspedisi tempat Ilian tewas? Dan Hudson jawab, iya, orang yang jadi pemimpin ekspedisi besar itu. Kabar yang gue dengar, ada semacam konflik internal yang bikin ekspedisi itu gagal. Tokoh utama kita agak bingung. Bentar, siapa yang ceritain ini? Gak ada hubungannya sama dia. Jadi dia tanya, lo tahu siapa aja 8 pahlawan itu? Dan si pria itu bilang, tentu aja tahu. Masing-masing
asing dari. Mereka adalah sosok legendaris. Salah satunya, contohnya, adalah yang terkuat kedua, dikenal sebagai Gracia, yang saat ini lagi nonton berita soal tokoh utama kita. Seseorang di belakangnya bilang dia berhasil dapat jadwal wawancara sama Kim Hana, wanita Korea yang dia minta. Tapi dia pengen tahu kenapa dia harus jauh-jauh ke Korea. Bakal lebih gampang kalau orang-orang itu yang dibawa ke sana. Apalagi karena orang-orang di Amerika Serikat pengen dia tetap di sana buat jaga-jaga kalau ada serangan monster. Tapi Gracia bilang, enggak. Dia punya firasat kalau orang di video itu adalah teman yang udah lama dia cari. Jadi, langit biru cerah, dan tokoh utama kita udah balik ke kota. Tapi dia kelihatan gak semangat. Si gadis TV muda, Nona Hana, tanya apa dia gak suka dagingnya. Dia bilang, bukannya gak suka, dia cuma gak capek. Sebenarnya itu gara-gara Hudson begadang semalaman nangis sambil curhat, dan dia cuma duduk dengerin terus. Kasihan Isabel, dia sampai ketiduran sambil berdiri. Si bocah sok-sopan, nanya ke Hana apa beneran gak apa-apa dia makan di situ karena makanannya kelihatan mahal. Tapi Hana bilang, ya iyalah, kamu kan udah nyelamatin nyawa aku. Makan aja dan jangan banyak pikiran. Terus dia noleh dan ngelihat ada yang aneh. Sial, ada tatapan kosong banget di mata si tokoh utama. Baru kali ini gue lihat cerita aksi ada adegan restoran klasik kayak gini. Emang wajib ada sih. Dan Hana duduk di sana sambil kesel ngelihat cowok baru yang lagi ngetren. Si tokoh utama ngenalin dia sebagai cowok yang pernah Hana posting di media sosial sebelumnya. Dia bahkan nanya, apa pacar baru lo ini tahu kalau lo ngejar-ngejar gue? Berani banget dan kebetulan yang gila dia ada di sana sekarang. Hana nawarin buat pergi kalau dia ngerasa gak nyaman, tapi dia masukin daging ke mulutnya dan bilang gak apa-apa. Dia udah gak punya hubungan apa-apa lagi sama cewek itu. Terus ada yang tanya, apa lo Park Hyo Min? Itu cowok di belakang mereka. Yang ngomong, katanya lo muntit Seoyun ya? Berhenti ganggu dia. Kalian berdua udah putus, dasar pemuntit gak tahu malu. Si tokoh utama bingung. Bentar, lo pikir gue muntit dia? Dan si cowok itu bilang dia tahu persis siapa dia. Pecundang cengeng yang terus-terusan ngejar mantannya. Bahkan sampai gangguin ke kafe segala. Tokoh utama kita makin bingung. Seingat dia, justru si cewek yang terus-terusan gangguin dia. Tapi dia paham apa yang terjadi. Tipe cewek sok perhatian itu cuma ngelihatin dia. Dan si pacar baru bilang kalau si tokoh utama ngikutin dia sekali lagi, dia bakal mati karena dia itu cuma sampah gak berguna. Iya, terserah deh. Terus Hana berdiri. Mari kita lihat apa yang bakal dilakuin si bocah ini di tengah situasi memalukan di depan umum. Semua orang ngelihatin, berusaha nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus tiba-tiba cowok itu melempar duit ke muka Hana sambil bilang dia pasti orang bayaran yang disewa si tokoh utama. Dan sekarang dia mau nyogok dia biar pergi. Wah, beneran dilakuin dong. Jagoan kita masih diem aja. Hana yang malah maju dan nampar muka cowok itu sambil ngatain dia gila. Cowok itu balas kalau dia harus siap-siap karena udah berani mukul duluan. Dia maju mau mukul Hana kayak mau beneran ngebantai. Tapi jagoan kita langsung nyangkutin kakinya ke belakang kaki si cowok. Dan cowok itu langsung nyungsep ke lantai kayak orang bego. Dia nyuruh cowok itu diam di bawah karena dia juga salah. Cowok itu jadi marah besar dan mulai ngomong kotor. Tapi jagoan kita udah megang mukanya, bungkem dia, terus dihempasin ke lantai. Dia beneran ngerasain rasa lantai. Ya ampun, ini malu-maluin banget. Jinwoo, bangun. Ini parah banget. Masa lo dipermaluin sama sampah kayak gini? Enggak kok, gue nggak bisa bangun. Dan tiba-tiba, dia mau ngeluarin sesuatu yang bahaya dari kantongnya. Dia salah cari lawan. Dia bakal aktifin kekuatan pemain. Tokoh utama ngenalin cahayanya. Semua orang bingung. Cowok itu ternyata seorang pahlawan dimensional. Terus dia ngehempasin tokoh utama ke tanah kayak sampah. Bukannya kaget, tokoh utama malah rebahan sambil mikir, apa orang ini seorang pemain? Tapi kok rasanya kayak nggak sakit sama sekali ya? Dia lihat orang itu berubah, jadi dia baik-baik aja. Apa orang ini ngehempasin dia pelan-pelan? Tokoh utama ngelihat kalau kelas dia adalah Lancer level 4. Di Pangea, ada 10 level. Dan jelas makin tinggi level lo, makin banyak XP yang dibutuhin. Plus, XP yang dibutuhin juga beda-beda tergantung bakat lo. Karena tokoh utama punya banyak banget bakat. Level 3-nya sebenarnya sedikit di atas level cowok ini. Jadi, jelas banget kalau Jinwoo ini masuk kelompok orang berbakat rendah. Dan emang dasar semua nama Jinwoo itu peringkat rendah. Tokoh utama yakin banget. Cowok ini kayaknya pemain pemula yang baru aja sinkron sama Pangea. Dia mungkin beruntung, selamat dari misi awal, dan dapat kelas yang lumayan. Abis itu, dia dapat kemampuan buat keluar dari game dan gak pernah balik lagi. Tokoh utama yakin orang ini hampir gak punya bakat. Sementara itu, si cewek muda bilang, wah, gila, kamu keren banget udah bersihin sampah kotor itu. Dia noleh dan bilang, hai, orang Eropa atau siapapun nama lo beruntung gue biarin hidup gara-gara Seoyun. Tapi jangan pernah lo berani deketin dia lagi. Tokoh utama mikir, orang ini tolol banget. Bukan cuma pamer ke semua orang kalau dia pemain, dia juga buang-buang sisi kemasnya kayak barang. Gak berharga. Hana tanya apa dia baik-baik aja. Dia bilang, iya, gak apa-apa. Tenang aja, gak perlu khawatir. Hana bilang mereka harus lapor polisi sekarang, tapi dia gak peduli. Katanya gak masalah. Hana juga yang nampar duluan. Semuanya aman. Tapi di tengah obrolan itu, gempa bumi mulai terjadi. Tanah bergetar, atap mulai retak, korosi dimulai. Dan tiba-tiba, cacing raksasa muncul. Dari segala arah. Tokoh utama nutup mulut Hana dan nyuruh dia nunggu bentar pas semua orang lari panik. Anehnya, makhluk-makhluk itu kelihatan ngancem tapi nggak nyerang. Tokoh utama ngenali mereka sebagai salah satu cacing yang cuma makan mayat dan keliling nyari item. Kalau lo nggak nyerang duluan, biasanya bahaya yang sebenarnya nggak bakal muncul. Dan sekarang, waktunya pasangan ini buat pamitan, kan? Si cewek di belakangnya bilang, ayo sayang, lakuin sesuatu, lindungin kita. Dan dia bilang, oke deh. Dia ngeluarin tombak petir. Tokoh utama nyuruh dia jangan nyerang, tapi telat. Cowok itu langsung ngehancurin kepala si cacing. Sekarang dia bingung. Wah, gue bunuh dalam sekali serang. Gue pasti jauh lebih
lebih kuat dari yang gue kira. Ya, itu kabar buruk buat lo. Lo jadi sombong sama sesuatu yang jelas-jelas bakal ngebunuh lo. Dia kegirangan banget. Kenapa juga gue takut selama ini? Gue hebat banget. Gue bisa bunuh semuanya. Sementara itu tokoh utama nyuruh Hana lari sejauh mungkin. Si bodoh itu malah ngelakuin hal paling parah. Tempat itu langsung ditelen asap merah. Jinwoo gak ngerti. Apaan nih yang ngalangin pandangan gue? Apa yang terjadi? Terus tiba-tiba, tangan iblis hitam muncul. Dan pas tangan itu nyampe ke mata si cowok, mata iblis muncul di punggungnya sambil nanya siapa yang berani bunuh anaknya. Monster elit Mamba Tide muncul. Dia kena sergap dari belakang sama si Mamba. Dan bagian terburuknya adalah, buat ngalahin monster itu, disaranin lo punya tim level 6 yang isinya 20 orang. Dan Mamba Tide merintahin buat bunuh semua orang. Dia nyerang pikiran si bocah. Orang tolol lainnya di dekat situ nutup mulut sambil nanya apa yang terjadi. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Dan tentu aja, Jinwoo datang bawa tombak petir nyuruh monster itu mati. Dan kelihatannya dia bakal menang. Tapi dia lagi kena halusinasi. Darah di mana-mana. Enggak, tunggu dulu. Monster aslinya maju dan nebas tangan si bocah, terus nebas kedua tangannya. Dia tumbang kayak karung semen. Dan tokoh utama masih ngumpulin auranya, nyuruh monster itu buat cepetan muncul. Cacing-cacing mulai mendekat dibarengi suara tawa kayak Joker. Mulut gede muncul dan bilang gak ada yang salah kok. Kayaknya ada manusia di sini. Lezat, cabut lo Mamba gede, mau makan si bocah ya? Si cewek muda teriak-teriak nyariin. Hyong, Hyong, kamu di mana? Tapi di tengah asap merah itu, tiba-tiba ada ledakan. Itu si tokoh utama yang ganti wujud. Dia manfaatin keadaan. Karena si Mamba nutupin semuanya, dia punya kesempatan buat berubah tanpa ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Untung dia tahu pola serangan makhluk ini, kalau nggak dia udah jadi santapan dari tadi. Monsternya bingung. Aneh, kemampuan fisik lo biasa aja. Jadi, gimana caranya lo bisa ngehindarin semuanya? Tokoh utama nggak ngomong apa-apa. Dia nerjang lagi. Si Mamba nyengir, narik sesuatu dari kepalanya, dan ngeluarin banyak serangan tentakel, tapi tokoh utama nebas semuanya. Dia bilang dia udah tahu apa yang bakal datang. Dan terus ada ledakan darah yang nyemprot ke arahnya, tapi dia ambil meja buat nangkis. Dan cairan itu kalau kena lo bakal keracunan. Mejanya kuat. Monsternya bilang gak mungkin. Dia bisa ngehindarin itu juga. Ada yang salah. Bocah ini punya skill menghindar yang gak wajar. Tapi kalau serangannya gak bisa nyentuh si monster, apa gunanya? Tokoh utama bilang jangan khawatir. Dia bakal tancepin ini tepat di jidatnya sekarang. Dia aktifin barang peri yang bisa ngurangin syarat level itu dan pakai sepatu Hermes. Dan gak cuma itu, dia pakai armor Michaela, topi Michaela. Dia pakai set lengkap. Dengan set lengkap, dia bisa pakai buff naga langit. Semua itu dibeli di lelang rahasia. Dia sebenarnya mau menghindarin pakai air mata peri, tapi dia nggak boleh mati di sini. Sepatu Hermes ngasih tambahan 3, kelincahan dan skill ringan tubuh. Begitu diaktifin, dia hilang kayak peluru dan nerjang si ular. Makhluk itu ngebutin ekornya ke dia. Serangannya pas ke muka, dan lu mungkin mikir dia bakal ngehindar dengan keren, tapi dia mau terpental. Tapi dia nggak berhenti. Dia nancepin kakinya kuat-kuat dan nerjang lagi. Sekarang monster itu bahkan nggak bisa ngikutin gerakannya, dan dia udah ada di belakangnya. Ular gede itu mulai ngeluarin tentakel dan nembakin darahnya, tapi dia nangkis semuanya. Terus ular itu nyerang pakai ekor lagi, dan dia kena telak di tengah dadanya. Ayolah, gue udah dukung lo nih, jangan sampai kena pukul terus. Tapi tenang dulu, dia aktifin opsi dari set Michaela. Sayapnya terbuka. Sekarang dia melayang. Monsternya shock dan bilang bajingan ini punya banyak trik. Dimana bisa tikus kayak gini ada di tempat kayak gini? Tokoh utama senang. Akhirnya, dia nyampe ke pola serangan terakhir makhluk ini. Dia cuma perlu nahan sebenarnya, dan dia mulai terbang tinggi. Si monster terus nyemburin racun sambil bilang gak mungkin dia bisa kabur dari serangan kayak gitu. Seluruh tempat jadi merah. Si tikus harusnya mati sekarang. Tapi ada sinergi yang aktif antara set surgawi dan sepatu Hermes. Skill angin puyuh otomatis niup semuanya. Bersihin racunnya. Monsternya bingung dan tanya apa dia pakai angin buat musir racun itu. Tokoh utama udah tahu 4 pola serangannya. Setelah lo menghindarin semuanya, monster itu bakal masuk ke status bingung sebentar. Di momen itu, dia nggak bisa gerak. Tapi kalau status bingungnya habis, dia bakal nyerang pakai pola yang lebih gila lagi. Jadi, kalau mau menang, harus sekarang. Dia maju habis-habisan pas si monster minta ampun. Tapi kayaknya dia udah nancepin pedangnya dalam banget. Dia tekan lebih kuat lagi sambil bilang dia udah peringatin kalau pedang ini bakal langsung nembus jidatnya. Dengan begitu, si Mamba kalah dan kontribusinya 100%. Dia nyerap fragmen sisik buat tambahan 10 menit lagi, dan dia masih punya total 47 jam 56 menit. Fragmen itu yang kabarnya bikin pemain bisa pakai kekuatan game di dunia nyata. Maksud gue, semua orang pasti udah paham lah ya. Tapi biar jelas aja, semua orang ngelihat asapnya hilang, dan sistem umumin kalau kegelapan udah mundur sejenak. Dan angkanya di 9,1% sampai pangnya hancur. Hana nanya si bocah di mana. Apa yang terjadi? Dia nengok ke samping dan lihat seseorang pakai jubah terus nutupin kepalanya. Dan dia ingat kalau ini orang yang sama yang nyelamatin dia waktu itu. Dia langsung bilang, tunggu, apa kamu yang nyelamatin aku? Tapi tokoh utama cuma mikir, bagus deh, dia aman, ya udah gitu aja. Efek jubah tembus pandan aktif, dan dia hilang. Dia sadar asapnya udah hilang. Tapi mana si bocah tadi? Terus dia ada di sana. Apa? Lo pikir itu sihir? Hei, Hana, gimana keadaan? Akhirnya aku nemuin kamu setelah kekacauan ini. Ada yang luka nggak? Dia bilang nggak, dia baik-baik aja. Tapi dia lihat ada sedikit darah di jarinya, dan nanya apa dia terluka. Dia bilang, enggak, ini cuma darah monster yang kayaknya kecipratan. Gak serius kok, tapi namanya juga reporter. Dia nanya, Hyong, baju kamu kelihatan bersih banget, tapi jari kamu ada darahnya. Itu aneh. Dan kamu juga tenang banget pas cowok tadi nyerang kamu. Terus pas monster itu muncul, apa kamu tahu apa yang lagi terjadi? Si raja bohong bilang, wah, masa aku tenang? Aku bahkan gak sadar. Aku cuma ngelakuin
lakuin apa yang ada di pikiranku aja. Dia nyuruh dia serius. Dia jelas-jelas santai banget dari tadi. Dia bilang, enggak, sebenarnya aku takut banget, tapi aku berhasil nahan diri. Tapi sekarang Hana yakin kalau bocah ini sangat mencurigakan. Dia bersikap kayak gak terjadi apa-apa dan dia muncul tepat setelah orang yang nyelamatin dia tadi ngilang. Ya, itu udah jelas banget lah. Dia itu reporter dan kamu masih aja berlagak kayak gitu. Harusnya kamu ngilang aja terus telepon dia nanti. Sekarang udah besoknya dan kayaknya celah monster yang muncul tiba-tiba ini makin sering terjadi. Masyarakat udah diperingatin kalau ini bakal makin parah. Gara-gara itu, banyak orang mutusin buat diam di dalam rumah aja. Seluruh dunia jadi sepi dan pembawa berita bilang kebanyakan orang gak seneng dan bilang, pemerintah geraknya lambat banget buat nanganin ini. Tragedi datang silih berganti dan gak ada yang bertindak. Beberapa orang nonton berita ini di sebuah ruangan dan seorang pria botak bilang pas invasi pertama semua orang masih tenang. Sekarang mereka baru sadar seserius apa situasinya. Orang lain jawab tentu aja. Cuma orang-orang yang diserang monster yang mulai paham betapa nyatanya semua ini. Dan cewek di telepon bilang kalau awalnya responnya lambat karena ini sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Tapi sekarang semua orang akhirnya sadar kalau invasi ini bakal terus terjadi. Cowok lain motong pembicaraan dan bilang, ya, dan itulah kenapa ini kesempatan sempurna buat mereka ngebentuk aliansinya. Itu Park Tae-woo. Cewek di telepon bilang, kalau sekarang semua orang pasti lagi rebutan nyari orang berbakat. Dia nonton videonya dan beneran kelihatan kalau orang itu ngebunuh si Mamba sendirian. Mungkin dia itu Randop, orang yang dapat peringkat pertama di quest utama. Cowok di belakang bilang, iya, tapi kalau Randop udah nyelesain quest kedua, gimana caranya dia pakai sepatu Hermes? Yang lain bilang dia mungkin pakai jimat. Tapi terlepas dari detail itu, mereka butuh orang ini, apalagi karena orang ini sering hilang gara-gara alasan aneh. Ada kemungkinan Randolph ini adalah si Phantom yang asli. Dan jelas apapun yang terjadi, dia harus gabung ke aliansi mereka dan gak boleh ke tempat lain. Itu satu-satunya cara buat nahan celah yang bakal muncul. Pindah ke Hudson yang malang lagi ngamuk karena si protagonis pakai air mata peri punya Hudson. Hudson, mau tahu, bajingan, bukannya lo bilang mau jual itu ke gue? Kalau malah pakai barang kayak gitu, si protagonis bilang, apa? Gue bilang gue bakal bantu lo. Gue gak pernah bilang bakal ngasih item itu ke lo. Dan lo gak butuh jimat itu buat nyampe ke tujuan lo. Gue buang barang itu karena sekarang seenggaknya lo juga udah buang harapan kecil yang menyedihkan itu. Si protagonis ngamuk. Dia gak mau ngaku kalau dia butuh barang itu buat ngalahin Paman Mamba. Tapi denger itu, Hudson tanya apa maksudnya ada cara lain. Si protagonis cuma nyuruh dia ikut aja dan percaya sama dia. Dan dia bakal kasih alasannya. Adegan pindah ke bagian bawah tanah kota. Ya, selokan. Dan Hudson tanya, kenapa kita di sini? Ngapain kita? Si protagonis bilang mereka kesini buat ngilangin rasa curiga Hudson. Selain itu, dia perlu buat jalur ke Arcana karena buku teleport yang dia dapat dari Dramot emang praktis tapi nyebelin soalnya dia harus terus naikin level eksplorasinya. Dia cuma bisa pergi ke tempat yang udah pernah dia datengin. Karena itu mustahil buat sekarang, dia harus puas dengan menjelajahi Dumeon Selokan. Dumeon Selokan. Hudson bingung. Bentar, lo pikir kita bakal masuk ke Dumeon Selokan cuma bertiga aja? Lo tahu kan ada monster tikus di bawah sana? Ratatouille dan seluruh krunya udah nungguin kita. Si protagonis bilang dia tahu. Tepat saat dia ditatap sama makhluk mirip Splinter raksasa ini, monster raid muncul yang dikenal sebagai tikus mutan. Level 8. Serius nih? Aku tidak mengerti. Game ini hanya sampai level 10. Tapi kenapa setiap monster levelnya hampir mentok? Monster itu mengunci pandangan ke arah mereka. Baru kali ini aku melihat tikus kecil dengan urat menonjol di kakinya. Kecepatannya gila-gilaan. Aku bahkan tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Tikus besar itu bergerak zigzag dan Hudson menyadari bahwa dengan kecepatan itu, dia tidak punya peluang untuk menangkisnya. Tapi sang protagonis langsung memanggil Isabella yang sudah menggenggam pisaunya. Tiba-tiba sang protagonis menyebutkan posisi arah jam dan Isabella melesat seperti peluru tepat ke mata monster itu dan membelahnya. Bagus, biarkan anak itu bekerja. Sang protagonis berpikir wajar saja dia membawanya. Levelnya lebih tinggi dari kebanyakan orang dan dia punya kemampuan tempur yang luar biasa. Hudson masih tidak mengerti dan sang protagonis berkata bahwa apapun yang terjadi dia akan menepati janjinya. Jadi jangan meragukannya. Jika dia bilang akan melakukannya, maka itu akan terlaksana. Ya, tentu saja. Semua orang di sini sudah tahu kau adalah penipu ulung. Kau sudah membohongi hampir semua orang di kota ini. Bab selanjutnya, beberapa pria berbicara tentang bagaimana mereka memeriksa kamera dan tidak menemukan informasi apapun. Salah satu dari mereka menggaruk kepalanya dan berkata, apa-apaan ini? Apakah ini cerita hantu sekarang? Orang ini adalah seorang pahlawan, si Anjang. Pria di belakangnya bertanya, bukankah lebih baik jika kita menemukan Jinwo lagi? Dia menjawab, tidak, orang itu sudah habis. Tunggu, Jinwo masih hidup? Bukankah protagonis kita memotong lengannya? Ya, kawan, itu sangat brutal. Lihat dia di rumah sakit. Dia pada dasarnya hanya seonggok daging tak berdaya. Sang protagonis benar-benar menghancurkannya. Salah satu dari mereka bertanya tentang Kim Hana. Dia sepertinya tahu sesuatu. Tapi temannya berkata bahwa untuk saat ini mereka tidak boleh mengganggunya karena dia bisa menimbulkan masalah. Pria yang lain bertanya mengapa. Dia menjawab, kau tidak tahu Gracia melindungi Kim Hana. Dia adalah bagian dari alasan mengapa semua orang di Korea merasa tegang. Pria itu datang dari Amerika Serikat untuk
diwawancarai olehnya karena suatu alasan. Dan di sanalah mereka, puluhan kamera dan pria yang berdiri di depannya memperkenalkan diri, mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan reporter terkenal Korea, Kim Hana. Dalam percakapan antara dua orang bodoh itu, salah satunya bertanya, apakah dia jatuh cinta atau semacamnya? Apa yang terjadi? Yang lain menjawab, mana aku tahu, aku tidak mengerti mengapa Gracia menempuh perjalanan jauh melintasi dunia untuk berbicara dengannya. Jelas dia juga mati penasaran, mencoba mencari tahu alasannya. Tapi untuk saat ini lebih baik menjauh darinya. Kebanyakan orang yang menghalangi jalan Gracia dengan cara apapun akan langsung dilenyapkan. Adegan beralih ke seorang anak yang babak belur di balik tembok bertanya, apa yang kau lakukan? Membunuh pemain dilarang di dunia nyata. Pria itu berkata itu tidak dilarang. Siapa yang memutuskan itu? Dengar saja apa yang dia katakan. Anak itu menyuruhnya ingat bahwa Gracia menyuruh semua orang untuk bersiap menghadapi invasi. Jelas semakin banyak pemain yang mati, situasinya akan semakin buruk. Pria itu menutup mulutnya dan berkata itu sudah cukup. Jika dia sangat ingin berbicara dengan Gracia, dia bisa pergi meminta bantuan. Lalu dia menggigit lehernya. Darah menyembur dan dia pergi sementara sistem mengatakan dia telah terdaftar sebagai salah satu peringkat teratas untuk mendapatkan kelas. Berkat pembantaian pemain tersebut, dia mendapatkan akses ke lelang rahasia. Pria berkerudung itu menghilang dengan yakin bahwa sosok misterius itu adalah Randolph, yang berarti dia akan menantang quest utama tanpa ragu. Dan jika dia menunggu anak itu di tempat tertentu, dijamin dia akan muncul dan terbunuh. Adegan beralih ke gurun di mana makhluk besar menghentak-hentak dan di sana mereka muncul lagi, jagoan kita dan si bocah. Dia bilang mereka beruntung. Rencana awalnya hanyalah mendaftarkan poin Dumeon Tikus. Tapi saat dia membunuh monster itu, mereka mendapatkan inti tikus, material mutan dengan sifat memperkuat jiwa tipe binatang. Dan itulah yang dia gunakan untuk mengevolusi naga tinggi. Kemudian sang protagonis bertanya kepada Hudson, apakah kau sudah menangani masalah di kasino? Hudson menjawab, aku sudah mengatur semuanya seperti yang kau katakan. Menyebalkan rasanya aku harus meninggalkan bisnis ini sekarang, tapi ini semua demi Mary Serengeti. Dan jika aku tidak menyerahkan kasino itu kepada seseorang saat aku pergi, tempat itu akan diserang. Tapi sejujurnya yang meyakinkannya adalah pertarungan melawan tikus itu. Dia menyadari sang protagonis sepertinya tahu semua yang akan dilakukan monster itu. Kesempatan bernegosiasi dengan orang seperti itu sangatlah langka. Dan sang protagonis ada di sana di samping Parmalat berkata, bagus, sekarang dengan uang ini mereka tidak perlu khawatir. Hudson ingin tahu kemana mereka pergi dan dia menjawab mereka akan mengambil mahakarya yang akan menjamin keinginan Hudson. Tidak hanya itu juga tempat di mana quest utama ketiga dimulai. Mereka akan pergi ke Menara Roh. Di sebuah hutan, trio itu berjalan menyusuri jalan. Hudson berkomentar bahwa tempat itu terlihat seperti tempat biasa dan sang protagonis berkata bahwa itu adalah pintu masuk ke Menara Roh. Jadi dia lebih baik berhati-hati karena disinilah roh-roh lahir dan juga tempat di mana jalur ke alam roh terbuka sementara. Melewati jalur itu saat senja adalah satu-satunya cara untuk sampai ke sana. Tapi pohon di sini sudah mati sejak lama. Bukan hanya pohon ini, seluruh hutan sedang sekarat dan sepertinya sudah lama sejak roh lahir di sana. Ini bukan metode terbaik, tapi mereka tidak punya pilihan. Hudson bertanya mengapa anak itu menghunus pedangnya, ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Dan sang protagonis mengayunkan pedang sekali dan membelah pohon itu menjadi dua. Seluruh hutan berguncang. Dua orang di belakang merasa bingung, tapi sesuatu datang dari atas. Sebuah tangan melemparkan sesuatu ke arah Hudson, tapi Isabella mencegatnya. Tetap saja, dia mengalami momen buruk. Dia juga berdarah. Seorang pria dengan kaki kuda berkata wanita manusia itu tidak buruk sama sekali. Seorang druid tingkat tinggi, penguasa hutan ini. Hudson jelas tidak tahu apa itu karena dia berdiri di sana dengan syok sambil berteriak. Dan sang druid berkata, aku mengira kalian hanya pelancong yang tersesat dan aku akan membiarkan kalian lewat. Tapi kalian malah menebang pohon roh. Sepertinya manusia tidak lagi takut dengan apa yang terjadi di sini. Ada sekitar 40 pria setengah kuda level 7 yang menatap mereka dengan tajam. Isabella yakin jika mereka semua menyerang, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Dan kemudian si tangguh maju sambil berkata, jangan lampiaskan pada mereka. Akulah yang menebang pohon itu. Lagi pula, jika aku tidak melakukannya, kau tidak akan muncul. Sang master berkata dia sudah gila. Sang protagonis berkata, ayo, turunlah ke sini. Aku ingin bicara. Pria itu menolak sampai sang protagonis bertanya apakah dia benar-benar ingin melihat hutan ini mati seperti ini. Itu membuatnya terkejut dan dia bertanya apa yang dia bicarakan. Sang protagonis berkata dia di sini untuk menghidupkan kembali hutan ini karena dia tidak melihat satupun roh yang memberi kehidupan di tempat ini. Dan jika tidak ada yang lahir di sini, maka sang master seharusnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa tidak akan lama lagi tempat ini akan lenyap. Jika dia membuka gerbang ke Menara Roh, dia akan menyerahkan roh hutan ke tempat itu. Sang druid menyuruhnya berhenti mengarang cerita. Portal roh adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terpilih. Bagaimana mungkin orang kotor sepertinya mendapatkan izin untuk itu? Sang protagonis tahu kebenarannya bahwa untuk memasuki Menara Roh, kau butuh bakat yang besar dan menyelesaikan banyak quest. Jumlah pemain yang mencapai bagian tim ini bisa dihitung dengan jari. Dan dengan level Randolph saat ini, masuk ke sana pada dasarnya adalah mimpi. Tapi dia menyuruh pria itu diam dan membuka gerbang karena dia memiliki sifat rahasia, afinitas druid, dan dia bersumpah akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan hutan ini. Sang master masih tidak mempercayainya, bertanya apakah dia serius akan menyelamatkan tempat ini. Semua orang mengumpat, mengatakan dia pembohong kotor dan yang dia butuhkan hanyalah kematian. Orang-orang di sekitar berteriak untuk membunuh mereka, mengatakan mereka akan menghujani dengan serangan. Sang master menatap dengan tenang tanpa terganggu sampai tiba-tiba seseorang mengangkat tangan dan menyuruh mereka berhenti. Para pria setengah kuda itu terkejut
terkejut. Itu adalah sang master. Dia melangkah maju berhadapan langsung dengan sang protagonis dan berkata dia lebih baik menepati janji itu. Sang protagonis berkata dia bisa yakin karena dia tidak pernah ingkar janji. Sayangnya, aku tidak bisa membelamu soal itu. Kau terlalu banyak berbohong. Tapi, sang master berkata dia hanya mengizinkannya karena dia ingin melihatnya gagal dan kemudian membunuhnya setelah itu. Jadi begitulah. Ayo, ikuti aku. Mereka mencapai tumpukan batu dan sang master berkata bahwa dengan hutan yang sekarat, ini adalah satu-satunya cara untuk membuka gerbang ke menara. Gunakan mayat roh batu. Dan anak itu harus tahu bahwa jika dia gagal, dia akan menjadi nutrisi bagi hutan ini. Segera. Randolph berkata itu tidak adil. Bagaimana jika dia menang? Apa yang dia dapatkan? Sang master berkata hadiah yang layak untuk itu. Kemudian quest muncul. Kembalikan roh hutan dan terima gelar, sahabat para druid. Jika kau gagal, kehilangan 30 kehormatan dan memulai perang melawan hutan. Sang master menyuruhnya bersiap, merentangkan tangannya dan berkata gerbang sekarang akan dibuka. Cahaya menyilaukan. Semua orang buta menutupi wajah mereka dan sebuah portal ke menara tercipta. Hanya mereka yang memiliki izin yang bisa lewat. Sepertinya trio kecil itu berhasil lewat, ya? Karena Randolph sudah berada di sisi lain. Dia bertanya kepada sang protagonis apakah mereka sudah berada di menara roh dan sang protagonis berkata, tidak, mereka ada di dalam portal yang menuju ke menara. Tapi untuk melewati titik itu, kau harus mendapatkan izin dari seseorang. Dan kemudian bola api kecil ini muncul mengenakan topi. Randolph yakin itu adalah roh. Seperti, apakah dia seharusnya mengambilnya begitu saja dan membawanya ke hutan? Dia pikir itu terlalu lucu. Tapi sang protagonis berkata tidak. Dia mendekati makhluk itu. Makhluk itu memperhatikannya sejenak dan berkata ia bisa merasakan aura seorang druid. Dia telah diberikan izin. Ya, jelas karena sifatnya. Si biji api bertanya apakah orang-orang di belakangnya adalah temannya dan dia menjawab ya. Makhluk itu bertanya apakah dia akan mempercayakan nyawanya kepada mereka dan dia menjawab ya lagi. Dia terlalu mempercayai mereka. Jadi roh itu berkata ia akan membiarkan semua orang masuk, tapi masing-masing dari mereka harus menghadapi ujian mereka sendiri. Sementara Parmala di sana berkata dia akan segera kembali. Hudson yang malang, sedang ketakutan setengah mati. Roh itu berkata waktu bergerak secara berbeda di menara daripada di dunia nyata. Jadi mereka tidak perlu terburu-buru. Yang diinginkannya hanyalah mendoakan keberuntungan bagi para druid. Wah, aku suka bagian menara yang bagus. Mari kita mendaki beberapa lantai seperti Sung Jinwoo. Dan sang protagonis segera berlari ke gerbang besar pertama. Dia berkata sudah lama sejak dia datang ke tempat ini dan melihat ke pintu itu, dia tidak tahu apa ujiannya. Ya Tuhan, baru mau masuk menara saja kau harus lulus ujian. Dan ujian itu mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada afinitas elemen orang tersebut. Dia ingat bahwa gadis susu itu memiliki afinitas angin. Jadi itu akan menjadi ujiannya. Dan Hudson dengan afinitas air mungkin akan mendapatkan yang itu. Tapi di depannya adalah pintu untuk ujian yang terikat pada elemen yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin karena Randolph adalah karakter dengan afinitas untuk semua elemen. Kemudian patung itu membuka matanya dan berkata luar biasa. Makhluk dengan semua afinitas, air dan api, cahaya dan kegelapan. Kau memiliki elemen yang seharusnya tidak bisa berdampingan. Mungkin karena elemen kekosongan yang bisa menampung segalanya. Tapi itu terlalu rumit untuk disebut elemen sederhana. Anak itu pada dasarnya adalah perwujudan dari kekacauan. Dan itulah mengapa dia harus menghadapi tantangan kekacauan. Dan karena dia akan menjalani ujian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dia lebih baik berhati-hati. Karena jika dia tertelan dalam ujian kekacauan, tidak ada jalan kembali. Sang protagonis tidak peduli dengan peringatan itu. Dia masuk dan berakhir di ruangan kosong. Pemalsu web gelap kita berkata bahwa selama 5 tahun terakhir dia bermain pangaya setiap hari dan dia pasti orang dengan jam terbang terbanyak. Dia tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada siapapun. Tapi bahkan dia pun tidak tahu segalanya. Karena ini adalah game yang terkenal memiliki banyak tempat yang tidak diketahui. Dan saat kau memasuki salah satunya, tidak ada apa-apa selain misteri. Dan itulah alasan mengapa dia menyukai game ini. Dia mendengar monster itu berkata ini adalah pertama kalinya. Ada yang masuk. Jadi sekali lagi, dia akan menjadi yang pertama untuk menyelesaikannya juga. Tapi di depannya ada seseorang yang berdiri membelakangi, berambut putih, yang berbalik dan menatapnya tajam. Itu adalah Wilhelm, karakter yang dia ciptakan sendiri. Bagaimanapun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, pria itu sudah menyodorkan pedang besar ke wajahnya. Boom, hampir saja lehernya putus. Tapi anak itu merunduk. Di detik terakhir, dia terkejut karena harus mengalahkan Wilhelm dalam situasi seperti ini. Dia mencoba menikam yang hampir mengenai jubahnya, tapi sepertinya monster itu berhasil menjatuhkan pedang dari tangannya dan menyerang dengan tebasan dari atas kepala. Sang protagonis yakin siapapun yang merancang ini membuatnya agar tidak ada yang bisa menang. Bab berakhir di sana, tapi di bab berikutnya pedang itu tertancap di tanah. Dia sudah mengenakan set Michaela dan Hermeses dan dia menahan serangan pedang dengan lengannya. Satu hal yang dia yakini, jika itu tidak membelah lengannya menjadi dua, maka meskipun terlihat seperti Wilhelm, statistiknya lebih dekat ke Randolph. Set Michaela memicu combo yang menghasilkan badai angin dan dia yakin ini hanyalah salinan yang serupa. Jadi dia punya peluang. Dia mengirimkan sayap yang mendorong benda itu mundur. Wilhelm menghantam dinding tapi bangkit kembali dengan cepat. Dan sang protagonis sudah datang dengan tusukan lain. Lihat koreografinya. Dia menendang batu besar yang mengenai dagu sang protagonis. Pada saat yang sama, dia memutar lehernya dan menghindari serangan pedang. Dan Wilhelm bertanya apakah dia datang ke sana untuk merebut kembali kemuliaan lama yang pernah dia miliki. Kemudian dia mendaratkan. Luka lain di paha sambil berkata itu tidak akan mungkin. Tapi sang protagonis menjambar rambutnya dan berkata bajingan palsu sepertinya tidak berhak bicara seperti itu. Dan kemudian dia merobek tenggorokannya. Sial, aku pikir
pikir itu akan jauh lebih intens dari itu. Dia mengeluarkan ramuan kecil dan menyembuhkan diri. Ya, kau harus ingat ini adalah ujian hanya untuk memasuki menara. Dan sang protagonis merasa lega bahwa dengan uang yang dia dapatkan dari Hudson, dia membeli banyak ramuan karena ini tidak akan mudah. Kemudian adegan beralih ke dunia nyata. Kita bersama Hana yang baru saja menyelesaikan wawancara dengan Gracia. Dia berterima kasih padanya dan Gracia berkata tidak apa-apa. Sekarang setelah selesai, dia punya permintaan pribadi untuk Hana dan Hana ingin tahu apa itu. Sayang, apa itu? Dia bilang itu sederhana. Pria yang Hana sebutkan dalam artikel itu, Gracia ingin Hana menceritakan semua yang dia tahu tentangnya, setiap detail tanpa ada yang terlewat. Hana, kau lebih baik bilang kalau psikopat ini sedang membunuh orang. Berbicara tentang orang mati, ada sekelompok singa yang hancur di tanah. Protagonis telah berputar dan membunuh mereka semua. Dia bertanya-tanya berapa banyak waktu telah berlalu. Dia yakin itu sudah setidaknya 100 tahun dan dia mulai kelelahan. Dia beruntung setelah yang terakhir dia bunuh, tidak ada lagi yang muncul. Dan selain itu, sepertinya tidak ada tempat lain untuk didaki. Jadi ini pasti lantai terakhir. Akan sangat menyenangkan jika jendela kecil muncul mengatakan dia sudah menyelesaikan semuanya. Tapi tiba-tiba mayat-mayat itu mulai larut. Energinya menyatu membentuk sebuah mulut kecil yang melayang dan berkata aneh sekali kekacauan tidak berhasil. Apakah dia manusia atau dia seorang druid? Aneh ada yang bisa sampai sejauh itu. Sang protagonis mengenalinya sebagai roh kekacauan dan berkata jika kau muncul, itu berarti aku sudah menyelesaikan ini. Tapi benda itu membuka mulutnya dan mulai terbang berkeliling menertawakannya seperti Joker. Mengatakan lucu sekali dia benar-benar berpikir dia sudah selesai. Ujian menara. Bahkan belum dimulai. Melewati penghalang itu adalah tempat di mana segala sesuatunya akhirnya akan benar-benar dimulai. Tapi anak itu sudah kelelahan hanya untuk sampai ke sana. Apakah dia benar-benar akan bisa menyelesaikannya? Dia harus tahu ujian ini dibuat agar dia tidak bisa lulus. Karena tepat setelah penghalang itu ada ratusan, tidak, ribuan salinan yang menunggunya. Dia harus menyerah sekarang, dia tidak akan pernah menyelesaikan menara ini. Tapi, sang protagonis terus berjalan maju tanpa menjawab sementara benda itu terus mengoceh. Menyerahlah kau bocah bajingan. Roh kekacauan kecil itu juga menyebalkan. Dia tidak mau diam. Sang protagonis tahu hadiah di tempat ini tergantung pada ujian yang kau ambil. Dalam ujian api, kau mendapatkan roh api dan $1 juta. Jika kau tahu roh, apa yang kau dapatkan dalam ujian angin? Jadi apa yang akan dia dapatkan? Secara teori telur roh sudah sangat langka. Kelas apapun akan menjadi hadiah yang sangat langka yang akan membuat orang iri. Tapi bagaimana jika dia mendapatkan roh kekacauan? Dia terus berjalan sementara dari kejauhan benda itu berkata itu adalah kesempatan terakhirnya dan dia akan menyesalinya. Sang protagonis menjawab, kau sudah memperjelas ada puluhan ribu dari mereka yang aku lawan di sini. Mungkin sulit, aku mungkin sudah menggunakan semua ramuanku. Tapi berkat pertarungan pertama itu, aku sudah menghafal polanya dan ini menjadi mudah. Aku bahkan tidak butuh ramuan apapun untuk mengalahkan ini. Jika ada ribuan, aku hanya perlu mengulangi pola yang sama ribuan kali. Roh itu terlihat seperti emoji dan tersenyum berkata ia tidak menyangka si bodoh itu akan menerima tantangan karena alasan yang konyol. Tapi itu adalah jenis orang bodoh yang sebenarnya ia sukai. Saat dia menyeberang, dia menemukan dirinya kembali ke tempat sebelumnya. Kau telah naik ke puncak menara dan menyelesaikan misi. Jadi benda itu tadi hanya menjahilinya untuk menguji apakah dia akan menyerah. Kemudian roh api kecil muncul dan mengucapkan selamat kepadanya mengatakan dia adalah seorang pembohong bersama dengan semua rekannya. Sang protagonis bertanya apakah seluruh ucapan bahwa ujiannya baru dimulai itu adalah bohong. Roh itu menjawab ya, jika dia menerima apa yang dikatakan kekacauan dan mungkin membentuk kontrak dengannya di sana, dia akan terjebak selamanya. Dia hanya menang karena dia terus melangkah maju. Anak itu marah, tentu saja, tapi roh itu menyuruhnya memulurkan tangan dan mengklaim hadiahnya. Energi membentuk pesan, kau menyelesaikan menara kekacauan. Wah, anak ini rakus sekali. Dia berpikir bahwa jika dia tidak terkejut dan hanya mendapatkan telur kekacauan, itu bukan masalah besar, tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Tapi itulah tepatnya yang dia dapatkan, sebutir telur roh kekacauan. Tapi dia tampak terkejut karena memiliki sifat celestial. Tunggu, apa? Itu kekacauan dan itu celestial. Campuran aneh dengan sayap malaikat kecil, huruf-hurufnya semua acak. Dan kemudian benar-benar berubah menjadi bola bulu. Telur roh, telur tak dikenal yang jatuh dari alam celestial. Sang protagonis tahu benda celestial adalah jenis makhluk yang hidup di langit. Tapi bagaimana itu terhubung dengan sifat-sifatnya? Mungkin dia menghabiskan semua poin itu ada hubungannya dengan ras celestial. Dia bertanya pada roh itu, hei bola kecil, apakah kau tahu apa ini? Dan ia menjawab, selain fakta bahwa itu bukan sesuatu yang umum, aku tidak tahu. Tapi bahkan Raja Roh sepertinya tertarik padanya. Raja Roh jelas merupakan salah satu keberadaan paling kuat di dunia ini dan salah satu makhluk yang mengatur aturan di Pangaea. Jika makhluk itu tertarik, maka itu jelas memiliki nilai yang sangat besar. Dia penasaran untuk mencari tahu apa itu, tapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Sekarang, dia menyimpannya di inventaris dan memutuskan akan menetaskannya nanti. Misi nomor 3, mendaki menara telah diselesaikan dengan sukses. Seperti biasa, dia memiliki keberuntungan rasi bintang dan hadiahnya ditingkatkan. Rasi bintang ini, yang sangat antusias dengan petualanganmu, menjilat bibirnya dengan lidahnya dan meningkatkan apa yang kau terima. Hah? Apa? Bagaimana cara kerjanya? Rasi bintang aneh macam apa? Itu, sang protagonis juga agak bingung. Tapi baiklah, jika rasi bintang menunjukkan minat, apa yang dia dapatkan menjadi lebih baik. Itulah yang penting. Di Pangaea mereka seperti roh juga. Sebagai pemain kau tidak kehilangan apapun dengan tidak memiliki hubungan dengan mereka. Tapi kau bisa mendapatkan banyak hal jika mereka mulai menyukaimu. Pesan lain mengatakan hadiahnya melampaui batas berkat. Rasi
kompetisi bintang dan dia bisa memilih 2 dari 20 yang terdaftar. Beberapa saat kemudian, Isabella dan Hudson menyelesaikan ujian mereka juga dan muncul. Isabella mendapatkan telur rohnya dan Hudson mendapatkan telur airnya. Karena jumlah roh yang kau dapatkan adalah acak dan Isabella mendapatkan 2, mereka memutuskan untuk memberikan 1 kepadanya. Dan dengan itu dia tersenyum, hampir seperti senyum yang dipaksakan. Tapi dia tahu itu cukup bagi hutan untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Sebagai hadiah, dia juga memberikan jagoan kita ramuan terbaik yang mereka miliki, yang dikenal sebagai Mandrake, ramuan 1000 tahun yang menyerap vitalitas hutan. Tapi itu tidak terlihat sangat bagus. Isabella agak terkejut bahwa dialah yang berhak menyimpan item itu karena dialah yang menyerahkan roh itu. Karena dia menyelesaikan misi ini, dia sekarang bisa berteleportasi ke hutan juga. Peringkat ketenaran diperbarui dan sang protagonis kembali ke peringkat 1 melewati Gracia. Dan sekarang dia berada di puncak quest nomor 3. Dia mendapatkan hak istimewa, dinding penjaga. Aku tidak tahu apa itu karena adegan berikutnya sudah memperlihatkan dia dibawa oleh binatangnya. Oke, sekarang diberitahu. Dinding penjaga melindungi tubuhmu saat kau sedang lockout. Kekuatan perlindungan tergantung pada level dinding penjaga. Dan dinding penjaga level 11 membatalkan serangan bintang 1 atau di bawahnya. Sang protagonis berpikir itu adalah kelegaan besar bahwa dia akhirnya memiliki semacam keamanan. Karena ketika dia berada di kehidupan nyata, tubuhnya dipangaya dalam risiko dan begitu juga sebaliknya. Dan setidaknya dia berhasil mendapatkan beberapa jam lagi. Dan sekarang dia berada di angka 72 di fragmen yang rusak itu. Hudson memanggilnya dan berterima kasih karena benar-benar mendapatkan telur roh. Saat dia menetaskannya, dia akan menyelesaikan masalahnya. Sang protagonis berkata, mungkin kau benar-benar bisa. Jalur dari level 9 ke 10 itu sulit, tapi dengan roh seperti itu kau seharusnya bisa melakukannya. Sekarang kau hanya perlu membeli inkubator roh. Tapi Isabella berkata dia harus mampir ke suatu tempat sebelum pergi dan bertanya apakah dia mau ikut dan dia setuju. Adegan berpindah ke kota kecil dan Hudson panik sambil berteriak, ya Tuhan, ini tempatnya. Dan aku tidak tahu mengapa. Sang protagonis menyuruhnya diam. Dan Isabella bertanya mengapa dia bertingkah seperti itu. Sang protagonis menjelaskan bahwa ini adalah taman ksatria di wilayah Mark I.S. Weiser. Dan itu juga tempat tinggal istri Hudson. Hudson terus meracau tentang mengapa mereka ada di sini, mengatakan dia tidak memenuhi syarat untuk melamarnya. Sang protagonis menyuruhnya diam. Dia tidak di sini untuk itu. Sang protagonis sendiri perlu berbicara dengan Serengeti secara langsung untuk meminta sesuatu. Pria itu bertanya apa, tapi kemudian sang protagonis melihat sekeliling dan melihat tempat itu benar-benar hancur. Dan ada banyak pemakan tikus di mana-mana. Tapi, tepat di sana di sisi lain, semua orang berdoa pada papan kayu aneh. Isabella mengatakan hal yang sudah jelas. Sial, apakah mereka sedang berdoa? Dan sang protagonis ingin tahu siapa nama-nama itu. Dia bilang dia tidak tahu siapa mereka, tapi dia tahu mengapa mereka ada di sana. 500 nama yang terukir di tempat itu adalah milik para ksatria yang mengikutinya dalam ekspedisi besar. Dia tidak pernah berhenti untuk berpikir itu aneh, tapi dia benar-benar tidak tahu nama siapapun, dan dia bahkan tidak peduli untuk mengingatnya. Tidak ada seorang pun dalam ekspedisi itu yang merupakan NPC penting, dan meskipun mereka bertempur untuknya, bagi sang protagonis itu semua terasa seperti bagian dari cerita saja. Wanita tua itu memukul tanah, Wilhelm, kalian bajingan, kembalikan anakku. Sang protagonis melihat wanita ini benar-benar di luar kendali, dia berjalan mendekat sambil berteriak, bagaimana bisa kau lakukan ini? Bagaimana bisa? Karena sudah benar-benar kehilangan kesadaran, dia akhirnya pingsan tepat di sana, dan sang protagonis mau tidak mau harus menangkapnya. Sang protagonis berkata ia akan membawanya ke pos bantuan, lalu ia mengantarnya ke kerumunan orang yang sedang merawat pasien-pasien kelelahan di atas tandu. Hudson berkomentar bahwa tempat itu sangat penuh sesak dengan pasien, atau sebenarnya bukan karena terlalu banyak pasien, melainkan karena tidak ada cukup orang yang merawat mereka. Ada sesuatu yang ganjil, atau ada masalah dengan siapapun yang mengelola tempat ini. Kemudian si rambut bolkut muncul. Hei, terima kasih sudah membawa adikku yang pingsan tadi. Ya, kalian orang-orang yang sangat baik. Dia tampak berseri-seri dan ceria, mendekat tepat ke wajah Hudson, dan Hudson merasa ini agak aneh. Pria itu kemudian berkata, untuk menjaga agar pos perawatan kami tetap berjalan, kami butuh donasi. Bisakah kalian memberi 50 kain emas? Sang protagonis menyela, tunggu dulu. Tempat seperti ini, dengan dukungan sang dewi dan gereja, seharusnya mendapatkan dana dari perbendaharaan kota. Lagi pula, bukankah dilarang menerima donasi pribadi? Dia tidak tahu apakah pria ini mencoba mencuri atau apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pria itu membuang muka dan berkata dia tidak punya pilihan. Pendeta Andrew bilang bahwa mulai sekarang ia akan menerima doa-doa demi keberlangsungan tempat ini. Sang protagonis menyahut, tidak mungkin. Dia mengenal Andrew, dan Andrew bukanlah orang yang akan melakukan hal semacam itu. Dia adalah pendeta berpangkat tinggi yang melayani dua Dewi Pengaginia. Dia adalah NPC yang biasanya memberikan banyak quest agar kamu bisa menumpuk kehormatan. Jadi sangat aneh mendengar orang ini, berkata Andrew diam-diam menerima donasi sekarang. Tempat itu berantakan, penuh dengan orang yang kelaparan sampai memakan tikus, dan orang ini bertingkah seperti ini. Apa yang terjadi dengan kota ini? Yah, 500 orang tewas dalam ekspedisimu, kawan. Itulah yang terjadi. Kota ini punya 1000 penduduk, dan kau membunuh setengah dari mereka. Lalu kau berkata, kota ini terasa begitu terabaikan. Adegan beralih ke sebuah mensyah. Botol-botol whisky besar tergeletak di atas meja. Pria itu menenggak isinya dalam jumlah banyak lalu membanting botol ke dinding. Sang kepala pelayan memohon kepada tuannya untuk berhenti, tapi pria gempal itu menyuruhnya diam dan segera membawakan sisa alkoholnya. Si mulut besar yang meneteskan air liur itu adalah Marquis Welzer. Karena dia pria tua berjanggut yang aneh, saya sudah tahu sang protagonis akan melakukan apa saja
untuk memenangkan hati pria ini. Kembali ke protagonis yang berkata, aku ingin bertemu Andrew secara langsung sekarang juga. Pria itu berkata sulit karena banyak orang sedang menunggu untuk berbicara dengannya. Tetapi jagoan kita memanggil Hudson dan mengeluarkan sekantong emas, mengatakan bahwa mereka punya donasi sebesar 50.000 koin untuk tempat ini. Dan jika dia membawa mereka untuk bertemu sekarang, mungkin jumlah itu bisa berlipat ganda. Di luar, semua orang mendengar anak itu berteriak bahwa mereka akan bertemu dengannya sekarang juga. Seorang pria tua lainnya untuk dimenangkan oleh jagoan kita, menyuruhnya duduk. Tidak apa-apa. Dia mendengar anak itu memberikan donasi besar. Donasi itu benar-benar sangat membantu. Sang protagonis menyinggolnya. Itu bukan jumlah yang kecil. Aku dengar kalian hanya menerima 50 koin per donasi, jadi kupikir kalian akan butuh banyak. Andrew bertanya, nak, apakah kau kecewa karena aku pendeta tua yang tanpa peduli pada uang? Jika itu masalahnya, kau benar, dan aku malu karena tidak bisa membela diri. Namun, sang protagonis menjawab, tidak. Dia hanya penasaran mengapa segala sesuatunya berjalan seperti ini. Mengapa pos perawatan ini begitu putus asa mencari uang? Andrew mengatakan dia mendengar protagonis membawa Suster May saat ia pingsan. Dia adalah contoh bagus mengapa hal itu terjadi. Putranya bergabung dengan ekspedisi besar dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, ia hidup dengan rasa sakit itu setiap hari, menyalahkan diri sendiri karena seharusnya ia mencegahnya. Namun ia tidak mampu. Dan seperti dirinya, banyak teman dan saudara lain yang kehilangan keluarga. Tak terhitung satria tewas karena semua orang mengagumi Wilhelm dan mengabdikan diri sepenuhnya. Namun tidak ada yang kembali. Karena semua kerugian dan biaya perang, kota yang dulunya makmur kini hancur. Dan di atas segalanya, masalah sebenarnya dimulai ketika Serengeti kembali. Ya Tuhan, dia kembali dengan kehilangan kedua kakinya. Semua orang mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Sang Tuan telah mencari segala macam ramuan, tetapi itu pun gagal. Karena itulah, keuangan yang tadinya buruk menjadi jauh lebih buruk. Sampai pada titik di mana Sang Tuan mengambil segala jenis pinjaman, dan sekarang itu pun sudah berakhir. Dia hancur karena mabuk. Jadi jelas, subsidi yang biasanya diterima gereja dari kota juga menghilang. Itulah sebabnya mereka harus menelan harga diri dan mulai meminta donasi. Mereka tidak punya cukup staf lagi, atau cukup tempat tidur, atau sumber daya. Sang protagonis bingung, bertanya, tunggu, Serengeti tumbang? Apakah itu fisik? Apa sebenarnya yang terjadi? Andrew menjawab, jika itu sesuatu seperti itu, mereka pasti sudah mengobatinya sejak lama. Sepertinya dia sebenarnya dikutuk, tapi itu adalah sesuatu yang bahkan dia, seorang pendeta, tidak bisa hilangkan. Sang protagonis melihat kesempatan. Dia sudah mematahkan kutukan Isabella, misalnya. Dia berterima kasih kepada Andrew atas keramah tamahannya dan mengatakan dia akan pergi menyelesaikan masalah ini. Andrew memberitahunya, hei, tunggu, anakku. Tidak mungkin Sang Tuan mau menerimamu. Tunggu beberapa hari, dan berkat donasi yang kau berikan, aku bisa menjadwalkan pertemuan. Namun sang protagonis berkata jangan khawatir. Dia bisa membuatnya terjadi. Lagi pula, donasinya sudah dibayarkan. Lalu tiba-tiba, mereka mendengar keributan, dan seseorang membuka pintu memanggil Sang Tuan. Ingin tahu siapa yang memberikan donasi itu. Sang protagonis langsung berkata, sudah kubilang sekali aku menyumbangkan uang itu, mereka pasti akan muncul. Dia sudah berjalan keluar sementara Andrew berkata bahwa bagaimanapun, dia berterima kasih atas apa yang dilakukan anak itu. Jagoan kita berkata, uang tidak penting, dan Andrew menjawab, tidak, aku berterima kasih karena kau membantu Suster May. Lalu dia tersenyum dan berkata selalu menyenangkan melihat Andrew. Sang pendeta tua hanya berdiri di sana seperti, selalu menyenangkan, apa maksudmu? Apakah anak ini pernah melihatku sebelumnya? Adegan beralih ke kastil. Sang protagonis dan teman-temannya berada di pintu sementara dia di dalam berbicara dengan Sang Tuan. Entah bagaimana, pria tua itu sudah sadar. Karena sedetik yang lalu dia teler, dan sekarang dia tenang, hanya memperhatikan anak itu ingin tahu apakah ini orang yang memberikan donasi dalam jumlah yang tidak masuk akal ke gereja. Apakah dia semacam pedagang keliling, tapi dia tidak terlihat membawa banyak barang. Ada sesuatu yang aneh. Lalu dia berkata, nak, maaf atas undangan yang mendadak ini, tapi aku Weiser, tuan dari kota ini. Sang protagonis berpikir pria ini berubah banyak dibandingkan di luar. Dalam cerita, Marquis ini adalah ksatria yang membuat namanya terkenal karena keterampilannya di masa muda. Putrinya, Serengeti, misalnya, menjadi transenden bintang 1 dengan bantuannya saat dia bersama Wilhelm. Dia bahkan mencapai puncak benua. Berkat itu, House Weiser stabil dan menjadi salah satu yang paling kuat di wilayah tersebut. Dan sebagai ungkapan terima kasih, pria ini bersumpah setia kepadanya. Dan sekarang sang protagonis harus mencari tahu apakah yang rusak pada pria ini hanyalah penampilannya, atau jika hatinya juga sudah hilang. Weiser berkata, ya, kau mungkin tahu mengapa aku mengundangmu. Kota ini sedang mengalami masalah keuangan, jadi aku ingin mengusulkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita berdua. Tapi sang protagonis memotongnya, dan hanya berkata, aku akan menyembuhkan Serengeti. Momen joker lainnya yang mengatakan dia salah. Sepertinya anak itu bukan sekadar pemuda kaya biasa. Dia pasti seseorang yang mendengar rumor di seluruh benua. Jika kau menyebut nama Putri Marquis, dia akan melemparkan uang ke tanganmu. Jadi dia berkata, baiklah kalau begitu. Berapa banyak yang kau pikir akan kubayarkan untuk menyembuhkannya? 300.000, 500.000, seluruh wilayah ini. Dia mulai kehilangan akal. Dia membanting meja mengatakan dia muak dengan orang-orang yang mengganggunya seperti ini. Apalagi yang harus dia berikan sampai mereka puas? Dia memerintahkan para penjaga untuk mencongkel mata anak itu dan membuangnya. Sang protagonis berkata, dengarkan sampai akhir karena aku tidak meminta uang. Aku tidak bisa menjaminnya, tapi aku punya peluang untuk menyembuhkannya. Weiser berkata, ini sebuah upaya baru yang menarik, tapi katakanlah dia bisa melakukannya. Mengapa seseorang yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya datang untuk menyembuhkan putrinya
menyerahkannya tanpa meminta uang. Sang protagonis hanya mengatakan dia di sana untuk membayar hutang yang dia miliki dan juga untuk mengambil sesuatu. Wizard bertanya apa yang dia bicarakan, dan kemudian Randolph mengungkapkan dirinya sebagai penerus Wilhelm dan memerintahkan mereka untuk membawanya ke Serenity segera. Karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya, dan sebagai imbalannya dia akan menyembuhkannya karena dia telah mengorbankan dirinya demi tuannya. Tapi sang ayah tidak setuju. Dia mulai tertawa lagi seperti orang gila, mengatakan benua itu penuh dengan orang yang mengaku sebagai penerus Wilhelm, dan tampaknya salah satu dari mereka muncul di sini, yang bahkan lebih buruk daripada seseorang yang hanya ingin mencuri uangnya. Sekarang dia memerintahkan mereka untuk tidak hanya membunuhnya, tetapi juga dua orang yang menunggu di luar. Seorang penjaga masuk untuk menebas sang protagonis, dan sang protagonis menangkis hanya menggunakan mop, memukul tangan pria itu dan membuatnya menjatuhkan pedang. Kemudian dia berkata, baiklah, dia akan membuktikan dia adalah penerus Wilhelm. Bab berikutnya, sang ayah sedang menatap anak itu di tengah arena. Hudson bingung, mengapa ada duel? Yang terjadi entah dari mana. Isabella hanya berkata, aku mulai terbiasa dengan ini. Segalanya selalu tidak terduga. Siapa yang tahu bagaimana semua ini terjadi? Sang protagonis menghadapi seorang pria dengan perlengkapan lengkap dengan restu dari seorang pendeta tinggi. Mereka jelas menangani ini dengan serius, yang bagus. Pria itu bertanya, nak, apakah kau benar-benar penerus Raja Ksatria? Jika kau berbohong, lebih baik kau mengaku sekarang dan menerima pengampunan sebelum kau kehilangan nyawamu. Tapi Randolph menyuruhnya untuk berhenti mengulur waktu dan tetap berpegang pada janji bahwa mereka akan menyembunyikan identitasnya. Segera, pria itu menyerang dengan mengatakan, baiklah, kalau begitu mereka akan melihat keterampilan orang yang mengaku sebagai raja penerus. Sang protagonis melirik ke samping menyadari pria itu sebenarnya cepat. Serangan itu melesat lewat. Dia melangkah mundur dan bersiap mencabut senjatanya, mengatakan sangat disayangkan sebagian besar ksatria berpangkat tinggi tewas karena ekspedisi tersebut. Tentu saja, dengan perlengkapan yang dimiliki sang protagonis, dia tidak bisa memperlakukan orang ini seperti lelucon, terutama karena pria itu masih satu tingkat di atasnya. Kemudian pria itu melayangkan tebasan vertikal. Jagoan kita tersenyum dan menyelinap di bawahnya. Dia menyundul tangan pria itu saat pedang turun. Sial, ini, pedang terlihat sangat tajam. Itu bisa saja menembus tengkoraknya. Dan saat aku mengatakannya, di panel berikutnya, itu benar-benar menembusnya. Pria itu mengatakan anak itu penipu, tapi juga orang gila. Dari kejauhan, salah satu ksatria berkata kepada sang tuan, anak itu tampak cukup baik. Tapi Wizard mengatakan tidak ada cara untuk menang dengan trik murahan. Dia telah melihat tak terhitung orang idiot berkeliaran mengaku sebagai raja penerus, hanya mencoba mendompleng reputasi Wilhelm. Tapi permainan pedang itu tidak mudah untuk ditiru. Dia yang melihatnya berkali-kali secara tatap muka tahu Wilhelm memiliki teknik di luar kemampuan manusia. Tidak mungkin anak ini bisa membuktikan dia adalah penerusnya. Pria itu terus menekan dengan mengatakan dia mengakui anak itu berbeda dari pemalsu lainnya, tapi cukup waktu untuk mengakui kebenaran dan mengatakan, dia bukan yang asli. Sang protagonis berkata, kau bersiap lengkap untuk melawan seseorang level 3, dan kau masih bertingkah tangguh. Pria itu menjawab bahwa dia hanya memakainya karena sang tuan memerintahkannya untuk tidak menahan diri. Lalu boom, sebuah tendangan ke dagu tepat setelahnya. Sekarang sang protagonis mengeluarkan pegangan terbalik mengatakan dia akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan itemnya. Pria itu tampak terkejut, bingung. Kemudian, sebuah pedang kecil terbang dan menghantam tanah. Ya, jagoan kita membawa miliknya dan melengkapi pedang baja ekstrim. Sebenarnya, dia melengkapi dua sekaligus. Dia akan melakukan anggar gaya dua pedang ala Kirito. Wizard duduk di sana tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan pedang itu. Dan sekarang sang protagonis mulai memberikan tekanan. Pria itu menyadari dia mempercepat gerakannya. Rupanya anak itu mencoba menang dengan kecepatan. Tapi setiap pukulan hanya memantul dari baju besi tanpa melakukan apapun. Seperti orang idiot yang mencoba memotong gunung. Anak itu seharusnya menggunakan pedang dua tangan, setidaknya. Maka dia mungkin bisa memberikan kerusakan. Saat ini, dia hanya meninggalkan goresan dan tidak lebih. Dan kemudian, tepat saat dia mengatakan itu, sang protagonis berputar dan mengarahkan serangan badai ke dadanya. Pria itu memuntahkan sedikit darah. Sang protagonis mengambil yang lain. Dari mana dia mengambil semua ini? Dia mengambil pedang yang dia lemparkan ke tanah, dan aku bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi jagoan kita membangun aura mengatakan sekarang dia akan menunjukkan apa arti gelar Raja Ksatria yang sebenarnya. Adegan beralih ke dia yang hanya menatap. Kau tahu momen ketika dia menyelesaikan uji coba roh itu dan mendapatkan 2 dari 20. Ada banyak pilihan. Pedang pembunuh iblis, helm baja ekstrim, sarung tangan perusak, dan pedang baja ekstrim itu memberikan bonus XP. Itu adalah item dengan statistik yang tidak terlalu mengesankan, tapi bonus set itulah yang membuatnya berhasil. Karena dia sudah memiliki bonus Michaela di baju besinya, akan lebih baik untuk menumpuk bonus ganda lainnya. Dan itulah yang dia pilih, 2 diantaranya, 2 pedang yang sama. Detik dia melengkapinya, pedang itu mulai meningkatkan banyak penguasaan senjata dan pedang. Selain itu, penerus bintang bisa membaca ingatan penerus sebelumnya. Begitu dia memiliki penguasaan pedang level 10, dia bisa membaca ingatan pengguna sebelumnya. Dan kemudian sistem mengatakan dia menciptakan kembali sebagian dari permainan pedang Raja Wilhelm. Tunggu, tapi itu milik Raja Wilhelm, bukan? Jadi ya, itu tidak terlalu membantu anak itu. Tetap saja, dia di sana menekan ksatria itu, dan sekarang sang ksatria bingung. Dia menerima serangan lagi tepat di tengah leher mencoba mencari tahu teknik bertarung mustahil macam apa ini. Kecepatan pertarungan telah bergeser, dan dia harus menghentikannya dengan cepat. Tapi bagaimana caranya? Yang dia lihat hanyalah badai tebasan tanpa akhir. Jika dia mencoba bertahan, anak itu menyerang begitu cepat hingga akhirnya menemukan celah. Tapi jika dia mencoba melakukan serangan balik, anak itu meraih kedua pedang dengan
satu tangan dan menghantam dadanya, merusak keseimbangannya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana teknik seperti itu bisa ada. Dan sekarang dia benar-benar di bawah kendali anak itu. Formasi aura murni, menurut ceritanya. Pada saat itu, Hudson dan Isabel dan bahkan Weiser pada dasarnya dalam keadaan kesurupan. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari gerakan ksatria itu. Bahkan pria yang melawan sang protagonis tidak bisa fokus. Itulah permainan pedang yang sebenarnya dari Raja Wilhelm, serangan yang menghancurkan dunia. Ksatria itu sangat panik hingga dia bahkan menjatuhkan pedangnya ke tanah. Sebuah tebasan cepat ke leher, dia mengakui kekalahan dan jatuh. Aku jujur mengira sang protagonis akan membunuhnya tanpa ragu. Itu akan sangat brutal. Kemudian dia segera bertanya kepada Weiser apakah ada hal lain yang perlu dia tunjukkan. Weiser terdiam dan hanya berkata tidak apa-apa. Mulai sekarang, dia akan diperlakukan dengan hormat. Dia benar-benar Raja Ksatria yang terhormat. Bab berikutnya, kita akhirnya melihat Serengeti, dan dia benar-benar hancur di tempat tidur. Weiser sudah gemuk lagi. Seperti sedetik yang lalu dia sudah langsing. Dan sekarang dia di sana mengatakan dia sudah mencoba segalanya. Setiap ramuan yang mereka katakan akan berhasil, tidak ada yang berhasil. Mereka memanggil pendeta, tetapi mereka semua memperingatkan bahwa kutukan apapun ini, itu terlalu kuat. Sang protagonis melihat, mengaktifkan sifat orang bijak yang hebat, dan seketika dia yakin dia berada di bawah kutukan Raja Iblis. Sekarang masuk akal mengapa bahkan pendeta dari Kaisar tidak bisa melakukan apapun. Satu-satunya peluang adalah eksorsisme, tetapi alih-alih energi suci, itu menggunakan mana bintang. Weiser bertanya apakah anak itu bisa menyembuhkannya. Dia mengatakan hanya ada satu solusi, dan itu tidak dijamin. Jadi ini satu-satunya kesempatan mereka. Dia mulai bersinar, mana bintang terkumpul di dahinya. Weiser bisa merasakan energi aneh ini. Yah, sial, sang protagonis sebenarnya harus mengeluarkan energi bintangnya sendiri. Dan sistem memperingatkan dia tidak punya cukup mana untuk mematahkan kutukan Raja Iblis. Oke, tapi setidaknya dia berhasil menekannya untuk waktu yang terbatas. Dia benar-benar sulit untuk disadarkan kembali. Dia mulai membuka matanya, bertanya di mana dia. Weiser segera panik dan melekat padanya, bertanya apakah dia benar-benar bangun. Dia menoleh, pada dasarnya seperti kerangka. Sementara dia bertanya apakah dia ingat siapa dia. Dia berkata, Hudson, dan dia menjawab, ya, Hudson. Tapi kemudian dia tiba-tiba bertanya siapa Hudson itu. Jadi ya, dia menatap ayahnya dan berkata, Hudson, karena dia melihatnya berdiri di belakangnya. Dan ayahnya juga panik, mengatakan dia terlalu lama. Serengeti, aku sangat merindukanmu. Kemudian cerita berlanjut ke Hudson. Saat dia memutuskan dia akan melamarnya, dia mengabdikan dirinya untuk mencari uang. Dia ingin menjadi segalanya yang mungkin dia butuhkan. Jika dia kehilangan kakinya, dia akan menjadi kaki yang dia butuhkan. Baginya, selama dia masih hidup, dia akan merawatnya selamanya. Hudson percaya bahwa jika dia tidak menyerah, kesempatan itu akan datang. Tapi kepercayaan itu tidak lebih dari kesombongan dan keserakahan karena kesempatan tidak bertahan selamanya. Tubuh Serengeti kehilangan kekuatan dan vitalitas. Wajahnya berubah menjadi tulang, lengannya terkulai. Dia pada dasarnya adalah dahan busuk, dan Hudson menyadari bahwa jika pembawa bintang datang sedikit terlambat, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia meminta maaf karena terlambat sementara ayahnya seperti, apa-apaan? Siapa kau? Apa yang kau minta maafkan? Dia akan marah, tetapi sang protagonis berkata, hei semuanya tenang, jaga emosi kalian. Kutukannya belum hilang. Weiser langsung mengerti. Tunggu, kau bilang dia bisa pingsan lagi? Dan sang protagonis menjawab, paling banyak dia hanya akan bisa menjaga matanya tetap terbuka hari ini untuk benar-benar mematahkan kutukan itu. Aku perlu menemukan bintang lain. Dia perlu meningkatkan pangkat kelasnya untuk mendapatkan lebih banyak energi bintang. Dan untuk melakukan itu, dia bisa naik level atau menemukan 3 bintang. Langkah terbaik adalah menemukan 5 bintang yang hilang saat Wilhelm sendiri tewas. Karena dia memiliki efek kelas yang memungkinkannya membaca ingatan orang sebelumnya. Dan itu seharusnya membantu. Dan jika orang lain mendapatkan salah satu bintang itu terlebih dahulu, dia mungkin tidak akan pernah memulihkan ingatan lainnya. Tunggu dulu. Jadi dia butuh bintang untuk memulihkan ingatan Wilhelm. Dia sudah mendapatkan 1, jadi setidaknya tinggal 4 lagi. Dan dia butuh Serengeti untuk memberitahunya bagaimana dia tewas. Tapi bukankah dia ingat? Bukankah dia karakter itu? Aku bingung. Bagaimanapun, dia menyuruh semua orang meninggalkan ruangan karena dia perlu berbicara dengan Serengeti. Di luar, Weiser memanggil. Hudson ingin tahu tentang apa ini soal dia melamar Serengeti secara diam-diam. Hudson meminta maaf, mengatakan dia benar-benar terlalu lama untuk maju. Kemudian Weiser mengatakan bahwa bagaimanapun dia berterima kasih Hudson sudah berbuat sejauh itu untuknya. Tapi tetap saja, apakah itu berarti mulai sekarang dia tidak akan diizinkan melihatnya lagi? Itu gila. Hudson adalah orang yang membawa sang protagonis. Maksudku, secara teknis itulah yang terjadi, jadi tunjukkan rasa hormat padanya. Hudson di sana berjuang demi gadis kurus itu, mengatakan dia tahu dia tidak pantas untuknya, tapi dia akan menjadi pria yang kemudian Weiser memotongnya, mengatakan bukan itu alasan dia tidak menyukainya. Ekspedisi besar menghabiskan banyak biaya. Memulihkan para ksatria dan merawat Serengeti membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya, setelah dana wilayah habis, mereka mulai meminta bantuan setiap rumah. Ketika itu terjadi, Duke of Housens datang kepadanya, seseorang yang cukup kuat untuk menyaingi seorang raja. Dia mengirim uang dalam jumlah yang tidak masuk akal dengan satu syarat, Serengeti harus dikirim kepadanya. Jadi pada dasarnya, dia menjual putrinya untuk menyelamatkannya, dan aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Karena sang ayah takut dia tidak akan pernah bangun. Dia menerima tawaran itu, dan dalam sebulan dia akan dikirim ke rumah itu. Itu adalah keputusan yang tidak terelakkan yang harus dia buat untuk melindungi wilayah dan melindunginya. Jadi Hudson juga harus melupakannya. Sementara itu,
itu, di dalam, Serengeti bertanya kepada protagonis siapa dia. Dia menjawab dia adalah penerus Ksatria Wilhelm, dan dia di sini untuk membawa berita tentang saat-saat terakhir Wilhelm. Serengeti menyuruhnya berhenti. Berbohong, Wilhelm tidak memiliki penerus. Sang protagonis menyadari reputasi Wilhelm di kehidupan masa lalunya begitu legendaris sehingga sulit bagi siapapun untuk mempercayai ini. Jadi dia berkata, hari kau menghadapi bintang itu, kau takut jika kau menyerapnya dan melampaui batas, kau akan berhenti menjadi Serengeti. Gadis malang, hanya kerangka yang ketakutan. Dia bilang saat itu dia tidak bisa mengerti kecemasan di dalam dirinya. Tapi sekarang berpikir jernih, dia mungkin menyadari apa yang sebenarnya dia takutkan adalah kehilangan cinta yang dia miliki untuk Hudson. Tentu saja, dia berkata hanya dia dan Wilhelm yang seharusnya tahu itu. Jadi bagaimana dia tahu? Kemudian sang protagonis berkata, itu adalah hari ketika aku memberikan kata-kata penyemangat padamu. Dia ingat dia berteriak, Serengeti, cepatlah, dasar kambing kecil, berhenti mengulur waktu. Dan kemudian dia menendangnya, dan dia terlempar. Kemudian dia mulai berpikir dia bukan sekadar penerus, dan melalui air mata dia bertanya apakah dia Wilhelm. Dan sang protagonis mengungkapkan, ya, aku terlihat berbeda. Banyak hal terjadi, tapi ya, itu aku. Rupanya, karena sang protagonis adalah pemain, dia tidak ingat percakapan mereka dengan tepat. Yang dia lakukan hanyalah mengirim spam 26 emoji dan kemudian menendangnya agar dia segera pergi. Tapi berkat ingatan yang dia terima, dia bisa mengingat adegan itu dengan jelas dan ingat dia ragu-ragu. Bagaimanapun, tindakan dan dorongan itu bukan benar-benar dia. Itu adalah hal-hal yang mencerminkan kepribadian karakter yang dia buat. Benar-benar berantakan. Dia mengatakan pria itu bukan tipe yang sering mengobrol dengan orang-orang. Jadi dia tidak hanya mengubah penampilannya, dia menjadi seorang pendosa. Dia mengatakan dia hanya bersyukur dia mempercayainya. Dan ya, pada dasarnya hanya itu. Dia memperingatkannya bahwa dia harus sangat berhati-hati dengan para pemburu, orang-orang yang berkeliling membunuh para pemain. Mengerti, pemain yang menyimpan ingatan setelah kematian adalah pendosa. Dan para NPC yang disebut pemburu membenci mereka lebih dari tipe apapun. Sang protagonis mengatakan ada sesuatu yang dia ingin tanyakan tentang saat-saat terakhirnya. Hari itu dia yakin dia membunuh Raja Iblis. Dia menggunakan jalur cahaya tepat menembus inti makhluk itu, dan tubuhnya mulai runtuh. Tapi pada saat terakhir, segalanya tiba-tiba berhenti. Saat itulah kesadarannya terputus, dan permainan berakhir. Itu sangat mendadak, jadi dia ingin kebenaran. Apa yang terjadi di balik kematiannya? Bab berikutnya menceritakan sedikit tentang invasi di mana sang protagonis memimpin 200.000 pasukan elit, semuanya dengan ambisi menjadi pahlawan yang mengakhiri Raja Iblis. Dengan semua info yang mereka miliki, mereka menyiapkan operasi yang paling teliti. Secara teori, segalanya sempurna, dan seharusnya memang sempurna. Kemudian kita melihat Serengeti berlutut di tengah tumpukan mayat. Seorang pendeta wanita yang tampak sangat sehat memohon mereka untuk terus maju, karena restu itu mengorbankan nyawanya. Orang lain yang benar-benar hancur berkata itu membuat frustrasi, tapi itulah batasnya. Orang lain yang meleleh ke tanah berkata mereka tidak punya waktu. Mereka harus terus berjalan. Jadi mereka terus berjalan, mendorong ke depan, meninggalkan semua orang. Tidak meninggalkan seperti menelantarkan mereka. Mereka tewas. Pada dasarnya, mereka terpaksa menggunakan tubuh teman-teman mereka sendiri sebagai pijakan untuk terus melangkah. Kemudian, gerombolan zombie mulai merangkak keluar dari dalam tanah. Serengeti berkata bahwa sesuatu menyiram mereka seolah-olah tahu setiap gerakan yang akan mereka lakukan. Dan baginya itu tidak masuk akal kecuali ada pengkhianat di dalam sarang Raja Iblis. Pada akhirnya, operasi itu mulai hancur karena ulah para anggotanya. Namun, seseorang berkata bahwa ini belum berakhir. Lalu ia mencabik-cabik segalanya hingga kepala berhamburan kemana-mana. Sang pembentuk aura berkata bahwa mereka tampak kelelahan. Mereka bisa beristirahat sejenak karena sebentar lagi semuanya akan usai. Bagi Serengeti, sang Raja Ksatria itu layaknya dewa di muka bumi. Kamu bisa melihatnya saat dia menyerbu ke depan, membuatmu hampir merasa kasihan pada para iblis. Satu tebasan darinya mampu menghancurkan dan mengubah bentuk medan pertempuran. Saat ia merasa paling putus asa, pria itu memotong segalanya seolah itu bukanlah apa-apa. Ia berkata kepada sang Raja Ksatria bahwa tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini semua. Tubuh Serengeti sudah pulih. Jadi ya, pria itu terus membantunya. Berdalih hanya ingin membantunya memulihkan stamina. Namun, siapa lagi yang selamat? Dan dia berkata bahwa selain mereka berdua dan orang-orang yang kembali ke pintu masuk, bisa dibilang itu adalah pemusnahan total. Sang protagonis berkata, jika memang begitu, maka setidaknya dia harus bertahan hidup dan kembali karena Serengeti menangis setiap malam, mengatakan ingin menemukan Hudson. Dia membantah bahwa dia tidak menangis satu malam pun, tetapi dia berjanji akan kembali dan mencarinya. Namun, sebuah lingkaran aneh muncul di kaki mereka. Sang protagonis tersenyum, mengayunkan lengannya, mendorong Serengeti menjauh, dan memperingatkannya bahwa permainan ini tidak semudah itu. Dia memanggilnya, bertanya apa yang sedang dia lakukan, dan pria itu hanya menjawab bahwa saat dia kembali nanti, dia harus menikah atau jatuh cinta, terserah. Namun, dia harus menjalani hidup yang baik. Saat itu, Serengeti tahu ekspedisi tersebut telah gagal, tetapi dia memiliki kesempatan untuk pergi dan terus hidup. Tidak akan ada yang menyalahkannya. Ini adalah pertempuran mengerikan yang dipercayai semua orang. Mustahil untuk dimenangkan. Dan jika dia kembali sekarang, dia punya kesempatan untuk menemui pria yang dia cintai. Namun, dia teringat teman-teman yang tertinggal. Ingat Hudson, lalu dia meminta maaf. Dan ya, dia melakukan kesalahan. Dia menggunakan pertukaran posisi tepat di saat ledakan terjadi. Jadi, itulah yang sebenarnya terjadi. Mereka menginjak jebakan itu aktif, sang protagonis mendorongnya menjauh, dan dia bertukar tempat dengan pria itu. Sekarang dia terbaring di sana, terkulai lemas seperti karung semen tanpa kaki. Dia bilang dia beruntung setidaknya masih hidup. Tubuhnya tidak
hilang. Tapi ya, bisa dibilang dia tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. Sang protagonis terus berpikir bahwa di dalam game, kejadiannya tidak sedramatis ini. Itu hanyalah sebuah layar. Dia berkata bahwa setelah itu, Wilhelm memasang jimat yang menyembunyikan tubuhnya dengan sempurna. Dan karena itulah, dia bisa menyaksikan seluruh pertarungan melawan Raja Iblis hingga ke akhirnya. Kemudian dia berkata, "Ya, aku ingat sampai bagian itu, putriku. Yang ingin aku ketahui adalah apa yang terjadi setelahnya." Dia menjawab, "Ya, tepat setelah itu, Raja Iblis menampakkan dirinya." Dan persis seperti yang diingatnya, Raja Iblis berhasil dibunuh. Namun tiba-tiba, untuk sesaat, waktu seakan berhenti bagi Wilhelm. Semuanya membeku sementara matahari gemetar. Raja Iblis berwajah tengkorak itu berkata bahwa anak laki-laki itu adalah monster. Bahkan jika dia seorang transenden bintang 5, dia seharusnya tidak bisa melangkah sejauh itu tanpa otoritas Dewi. Namun, itulah kesalahannya. Tanpa otoritas, dia bisa menghancurkan daging, tapi dia tidak bisa menghancurkan esensinya. Dia memberikan penghormatan kepada yang disebut sebagai Raja Malam itu, dan dengan rasa hormat tersebut, dia akan menggunakan tubuh pria itu sekarang sebagai wadah. Jadi, pada dasarnya, sang protagonis tidak memiliki izin dari Sang YM untuk membunuh bos terakhir. Badai energi hitam, ledakan emas, dan tiba-tiba seorang malaikat muncul. Tunggu dulu, plot twist. Si wajah tengkorak berkata, "Kau bajingan, kau dilarang berpihak pada malam itu sekarang hanya karena dia membawa bintang-bintang tersebut. Bagaimana bisa kau menyebut dirimu seorang dewi?" Kemudian tubuh sang protagonis jatuh ke tanah sementara Raja Iblis tampak mati dengan berteriak bahwa dia akan membunuh pina itu. "Oke, saya masih bingung. Saya tidak begitu tahu apa yang terjadi." Tapi Serenity berkata, "Ya, hanya itu." Dia tidak ingat apapun setelah kejadian tersebut. Sang protagonis mengerti. Raja Iblis mencoba mengambil tubuh Wilhelm dan Dewi Pina turun tangan. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dan mengapa dia juga tampak tertarik pada bintang-bintang tersebut? Adegan berpindah ke Taman Ksatria di mana seorang pria merasa bosan setengah mati, mengatakan tempat ini sangat membosankan. Dan kenapa mereka harus terus mengawasi wilayah ini? Si pria botak berkata, "Karena wilayah ini sedang bangkrut. Tidak ada cukup orang untuk mengerjakan pekerjaan ini, jadi kita harus terus melakukan banyak lembur." Pria itu setuju, tapi tiba-tiba dia berhenti. Dia terdiam di tengah kalimatnya. Kemudian kepulan asap besar mulai bergulung datang, dan dia panik. Seluruh kawanan monster menyerbu tepat ke arah mereka. Wow, sebuah invasi kastil yang menarik. Nuansa Tower Defense klasik, sempurna untuk memberikan like pada video ini yang membantu Mamoru membuat konten lebih seru lagi bagi para penonton. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu, dan saya pamit.